Selamat malam, saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Perkenalkan, saya Jeff William. Saya lulusan Bachelor of Computing dari UTS Sydney dan lulusan Master of Christian Study dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil Internasional di Kemayoran, Jakarta pada tahun 2014. Menikah dengan Dr. Laura Lee, dokter umum dan akupuntur, dikaruniakan seorang anak perempuan, Fidelia Karis, dan saya seorang yang banyak bergumul dengan kesehatan mental. Tapi dalam anugerah Tuhan, Tuhan menguatkan saya dan terus boleh memulihkan sampai boleh diizinkan boleh melayani Tuhan. Untuk lebih detail saya akan sharingkan kemudian. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Bapa dalam surga, saya menyadari Tuhan bahwa saya orang yang dikasihani Tuhan dan mendapat anugerah Tuhan. Kiranya pada kesempatan kali ini Tuhan, saya boleh menyaksikan anugerah Tuhan, boleh meninggikan Kristus, boleh meninggikan anugerah Tuhan, sebab di luar Kristus saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong waktu ini boleh dikuduskan, dan Tuhan sucikan, kuduskan setiap kami, dan juga boleh mendengarkan seminar ini. Kami serahkan waktu ini dari awal sampai akhir. Tuhan sendiri yang bertahta di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara dalam Kristus Yesus, saya ajak kita buka dari Mazmur 139 ya. Saya bacakan ya. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan melingkupi aku, dan terangku sekelilingku menjadi malam, maka kegelapanku tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada suatu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Saya langsung ayat kedua, tiga. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara-saudara dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat di dalam terjemahan di dalam NIV, New International Version, dikatakan, know my anxious thought. Daud doa di hadapan Tuhan, yang Maha Tahu, dia sedang berdoa dan dia minta refleksi, kontemplasi dirinya di hadapan Tuhan, minta Tuhan mengenal hatinya di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Hadir, minta Tuhan tes, kenal apakah ada kesalahan dan minta ditolong dituntun di jalan yang kekal. Nah, konteks kecemasan ya, kita kalau bicara soal cemas, dunia sekarang udah overload information. Teknologi kita lihat banyak ya membuat kita overreacting terhadap banyak hal. Misalnya WA muncul, Facebook, Instagram, semuanya membuat kita reaktif. Terutama berita-berita yang negatif-negatif waktu pandemi COVID awal-awal ya.
kasus sehari bisa sampai 50.000, berita kematian di mana-mana, ini mengerikan gitu ya, tegang, bisa membuat kita cemas. Dan saya juga harus mengalami satu tragedi buruk ya, ayah saya pun meninggal kena COVID ya. Dan waktu itu juga kita waktu tinggi angka COVID-nya semuanya di Indonesia, cici saya sampai cemas dan mengalami cemas dan trauma. Dan kita sehari-hari punya konteks kecemasan kita masing-masing, baik itu kekhawatiran hidup, ekonomi, atau kesehatan, atau apapun. Kita masing-masing punya konteks kecemasan masing-masing ya. Di seminar sebelumnya saya bawakan tentang mengatasi depresi dalam anugerah Tuhan. Cemas ini agak beda sama depresi ya. Karena depresi biasanya menunjukkan gejala mental sebagai berikut: putus asa, rasanya nggak ada hal yang positif. Rasanya nggak ada gunanya berpikir atau memiliki perasaan yang positif karena udah putus asa, merasa nggak berharga. Dan orang yang depresi biasanya merasa yang mereka lakukan dan mereka kerjakan itu tidak berharga. Mereka bisa memikirkan tentang kematian, berpikir udah nggak minat hidup, dan juga udah menjadi beban bagi orang lain, ada pikiran bunuh diri dan sebagainya. Tapi kalau cemas itu beda lagi. Cemas itu khawatir tentang masa depan atau masa sekarang, tentang berbagai hal, topik, peristiwa, atau kegiatan. Kadang-kadang punya pikiran tidak terkendali yang terus-menerus datang tentang sesuatu yang salah atau tidak tepat. Atau kita menghindari sesuatu yang dapat memicu kecemasan, memikirkan kematian, takut mati, dan jantung berdebar-debar, tegang, keringatan, dan sebagainya. Cemas variannya macam-macam ya, bisa gangguan cemas, obsesif kompulsif disorder, fobia, social fobia, panic attack, atau bahkan juga post traumatic stress disorder, PTSD ya. Nah, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, seluruh aspek manusia sudah tercemar oleh dosa. Teolog ini menyebutnya total depravity. Nah, kita akan lihat bahwa manusia itu aspek-aspeknya itu tidak seperti semula, sudah tercemari oleh dosa. Kalau kita lihat ya, bahwa manusia itu aspeknya banyak, ada biologi, ada fisik, ada psikologi, sosial, spiritual gitu ya. Nah, kita lihat bahwa dosa itu sudah membuat sudah membuat tercemar aspek-aspek kehidupan manusia. Kalau kita lihat di dalam hal depresi, faktor fisik bisa ada gangguan fisik di brain ya, gangguan chemical imbalance dan sebagainya. Tapi ada faktor-faktor lain juga, psikososial dan spiritual. Psikologis misalnya mental, perasaan yang berkaitan dengan perasaan, mental pikiran yang berkaitan dengan perasaan, sosial, relasi dengan sesama dan respon terhadap sesama, dan spiritual, relasi dengan Tuhan. Kalau kita lihat ya, Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi dan takut dan malu. Relasi mereka ada dalam konflik satu sama lain, mereka kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Nah, kenapa saya sharing topik tentang kecemasan? Karena di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, seringkali kecemasan itu menguasai manusia sampai kita itu lumpuh, bahkan sulit bertumbuh. Kalau kita lihat di dalam perumpamaan tentang Tuhan Yesus, tentang penabur, benih yang jatuh di semak belukar itu, yang ditaburkan, yang jatuh di semak berduri itu, adalah orang yang mendengarkan firman, tapi kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Itu alasan pertama saya memikirkan kenapa. Karena penting supaya kita bisa bertumbuh, kita harus mengalahkan kecemasan kita. Kedua, saya sendiri bergumul dengan kesehatan mental dan saya belajar untuk mengatasinya. Saya pernah sharingkan ini di dalam webinar sebelumnya dan bisa didengar di YouTube ya. Nah, saya itu pernah didiagnosis oleh psikiater di Australia dengan gangguan schizoaffective disorder, dan juga pernah diagnosis sebagai gangguan bipolar 1 dengan gejala psikotik ya. Dengan gejala-gejala gangguan schizoaffective dan gangguan bipolar ini, maka kecemasan sudah pasti include. Kalau saya lagi kambuh itu badan itu psychological pain sekali. Ada badan tegang. Nah, badan tegang ya, kemudian badan seperti mengalami perasaan teriris-iris. Seperti sakit, tegang, bahkan ritme jantung jadi cepat. Kecepatan berpikir jadi racing thought, jadi cepat, pikirannya cepat. Awalnya bisa kreatif, tapi lama-lama pecah gitu. Nah, saudara-saudara, dalam Kristus Yesus, di dalam otak itu ada bagian yang namanya amigdala ya, sensor yang warning survival gitu ya. Amigdala itu adalah bagian di otak yang mengatur respon kita untuk fight atau flight. Dan alarm sistem cemas itu bisa terus nyala terus, dan itu tegang gitu. Dan mempengaruhi emosi kita, bisa jadi sensitif dan mudah marah. Nah, cemas itu bisa memicu racing thought. Racing thought itu bisa memicu mania nggak bisa tidur aktif terus, lama-lama bisa memicu psikotik, akhirnya delusi dan halusinasi. Nah, saya sedikit cerita pengalaman, saya pernah sharing juga di webinar sebelumnya.
tahun 2014 adalah saya paling parah mengalami gangguan psikotik, itu paling parah gitu ya. Saya bisa wandering 3 kali di dalam 3 episode gitu ya. Saya bisa mengembara gitu ya, dari Bandung ke Solo, ke Salatiga, Bandung lagi. Kemudian Bandung sampai Jogja, tabrakan mobil di sana, terusin sampai ke Bali, papa saya jemput pulang ke Bandung. Terus udah gitu, Bandung ngebut-ngebutan ke Lampung gitu ya, dan itu kayak hilang gitu, dan bersyukur teman-teman bisa mendoakan ya, dan akhirnya saya dalam kekacauan diri saya bisa pulang gitu ya, dan ada kesadaran harus pulang. Nah, jadi sensor pikiran itu udah ngaco semua gitu, udah ngawur gitu ya. Dan bagi saya itu penting penguasaan diri ya, buah roh ke-9, penguasaan diri. Bagaimana mengontrol cemas itu bagian dari kesembuhan gangguan mental saya. Kalau saya bisa mengontrol cemas itu, saya bisa lebih pulih. Nah, dan ini adalah bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus, kesembuhan dari Tuhan Allah Tritunggal. Perlu mengandalkan pimpinan dan pertolongan Tuhan, karena Alkitab mengatakan bahwa kita diberikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, sound mind, self control. Ya, nah, waktu pikiran racing thought, waktu pikiran cepat racing thought itu perlu dihadapi. Dan ini pikiran ini sebenarnya pikiran kita itu dalam kontrol Tuhan, dan kita pun masih bisa kontrol pikiran kita gitu ya. Obat itu anugerah umum untuk menahan. Nah, gimana saya bisa mengendalikan pikiran ini, makin lama makin bisa dikendalikan itu. Nah, waktu ada pikiran kacau itu saya serahkan kepada Tuhan. Dan saya renungkan persatuan dalam Kristus Yesus seperti pokok anggur dan rantingnya. Mati dan bangkit bersama Kristus. Mengenakan Kristus, Kristus adalah hidup kita. Mati terhadap dosa dan hidup bagi Kristus. Saudara-saudara, dalam Kristus Yesus, kalau di dalam Adam kita terinfeksi dosa, dan di dalam Kristus ada terinfeksi tanda kutip kesembuhan. Saya mengimani kewarasan Kristus menjadi bagian dari diri saya dan persekutuan dalam Kristus. Seperti di dalam Filipi pasal kedua dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Dan ini bisa makin lama bisa makin tenang, dan mulai setelah itu bisa menganalisa bagian-bagian inner thought yang dalam, coba menenangkannya gitu. Nah, saudara-saudara dalam Kristus Yesus, saya mau sharingkan gimana saya menghadapi kecemasan ini. Dan sebelum saya sharingkan cara untuk menghadapi kecemasan ini, saya ingin kita terlebih dahulu membahas mengenai worldview Alkitab, mengenai antropologi manusia. Wawasan Kristen itu melihat dunia itu secara utuh. Nah, melihat manusia itu secara utuh ya maksudnya. Nah, manusia itu ada tubuh, jiwa, roh ya. Ada bagian yang materi, yang kelihatan, tubuh, dan bagian jiwa dan roh yang tidak kelihatan. Jiwa itu adalah bagian yang berkaitan dengan tubuh, yang tidak kelihatan yang berkaitan dengan tubuh, dan roh itu bagian tidak kelihatan yang berkaitan dengan Tuhan Allah. Nah, seringkali teologi membahas trikotomi atau dikotomi, tapi sebenarnya ujung-ujungnya dikotomi ya. Hanya ada bagian yang imaterial dan bagian yang material. Nah, kalau kita menekankan satu aspek dari tubuh atau jiwa atau roh aja, itu adalah bisa jatuh ke dalam ekstrim spiritualitas yang salah. Misalnya, orang yang menekankan aspek fisik aja tanpa roh itu membuat kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Manusia itu cuma materi saja gitu. Tapi kalau kita menekankan aspek roh, jiwa doang secara ekstrim, itu membuat kita spiritualitasnya seperti New Age dan God Gnostic gitu. Nah, kalau kita melihat solusi hanya materi aja, cuman manusia itu sebagai makhluk yang mekanik aja, organ-organ tubuh aja, maka solusinya cuma medis gitu. Waktu saya coba mengadakan seminar ini, saya kan bagi-bagian kepada teman-teman, ada orang respon di dalam satu teman, Pak Jeffrey, kalau misalnya untuk mengatasi gangguan cemas, ya kalau bahas sama aja katanya, kalau bahas sama aja gitu ya. Ini adalah medical model. Nah, medical model itu oke, tapi ingat dalam medical model jangan menghilangkan tanggung jawab manusia. Saya nggak anti medis, saya sendiri makan medis ya. Saya minum obat bipolar itu anugerah umum. Tapi model medis saja nggak cukup. Kenapa? Karena manusia itu gambar dan rupa Allah. Kita tuh ada bagian spiritual. Kalau kita itu cuma mengandalkan medis saja, kita ada aspek rohani, ada aspek jiwa, ada aspek rohani. Nah, jadi kalau cuma memikirkan manusia itu cuma satu aspek fisik aja, maka kita hanya
solusinya medis gitu. Tapi ada satu ekstrim lagi adalah semuanya dia pandang roh gitu ya, semuanya prakteknya seperti ngusir-ngusir setan. Jadi orang gangguan mental tuh dia hanya di exorcism gitu. Karena dianggapnya setiap gangguan mental itu dianggapnya adalah spiritual attack gitu, atau diganggu setan atau sebagainya. Itu juga satu ekstrim yang lain lagi tuh. Karena mesti dibedakan mana gangguan secara medis atau bagaimana gangguan kuasa gelap atau gangguan rohani gitu, harus dipisahkan gitu. Jadi gangguan mental itu dimensinya banyak ya, ada bio, psikososial, spiritual, termasuk spiritual attack ya. Nanti akan kita bahas sekilas. Nah, wawasan Kristen itu realistik dan seimbang gitu ya. Orang sakit butuh dokter. Medis ada perannya, sakit fisik perlu ke dokter, tapi manusia bukan sekedar materi, ada tanggung jawab manusia. Perlu memperbarui hati, pikiran, dan tingkah laku. Ini ada pertobatan, metanoia, berubah pikiran di dalam anugerah Tuhan. Di dalam proses semakin dibentuk serupa dengan Kristus. Jadi wawasan Kristen itu seimbang dan perlu dihidupi dengan seimbang. Nah, pada kali ini saya akan membahas satu cerita di dalam Alkitab ya. Gimana kita bisa melihat hidup secara seimbang supaya kita bisa melihat bagaimana menangani kecemasan ya. Nah, coba saya lihat dari satu Alkitab saya bacakan ya, yaitu soal Maria dan Marta ya. Kita mungkin sudah biasa dengar ini ya. Saya bacakan ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan ini mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya." Saudara-saudara dalam Kristus Yesus, dikatakan bahwa Marta itu gelisah, cemas, dan khawatir ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan dia mulai irritable, terganggu ya sama sikap Maria ya. Maksudnya gini, dalam bahasa Inggris ESV dikatakan begini, "But Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, 'Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me.'" Jadi Martha was too distracted with much serving. Terpecah, nggak konsen, distraksi karena sibuk sampai terdistraksi. Kalau kita lihat kekurangan Martha ini adalah karena dia keletihan, sibuk, padahal waktunya itu, waktu momennya itu mendengar suara Tuhan. Waktu momennya mendengar Yesus sedang bersabda di sana. Waktu momennya mendengar Tuhan sedang ingin berkata-kata kepada dia. Nah, kelebihan Maria adalah dia atentif, siap mendengar suara Tuhan. Siap untuk di bawah kaki Tuhan mendengar suara Tuhan. Maria patut diteladani dalam hal ini. Tapi biasanya kita melihat bahwa Marta itu sosok yang disalahkan dari perikop ini. Biasanya kita bisa membangun pemahaman, oh duduk teduh itu lebih baik daripada sibuk-sibuk. Teduh itu lebih baik daripada kerja keras. Ini pemahamannya saya mau seimbangkan ya, mau seimbangkan saudara-saudara. Karena ada dua way of life, dua jalan hidup, yaitu adalah jalan vita activa dan vita contemplativa. Vita activa itu jalan kerja keras, banting tulang, dan labora gitu ya. Dan contemplativa itu adalah jalan merenung, baca, teduh, meditasi, refleksi kontemplativa gitu. Nah, kalau di abad pertengahan, kontemplativa itu dianggap lebih penting. Misalnya itu pekerjaannya hamba Tuhan dan sebagainya gitu ya. Tapi sesungguhnya nggak demikian. Perikop ini nggak boleh dimengerti sebagai itu gitu ya. Karena kenapa? Di bagian yang lain, di bagian Alkitab yang lain, si Marta itu proaktif dan aktif datang kepada Tuhan waktu Lazarus meninggal. Saya bacakan ayatnya gitu ya. Justru Maria diam di rumah dan si Marta itu yang aktif itu datang duluan gitu. Dikatakan di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Nah, ini ada yang menarik ya. Marta mendengarkan firman Tuhan karena dia aktif, dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Tapi jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau lah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, dia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, guru ada di sana dan dia memanggil engkau. Nah, jadi ada poinnya. Marta itu adalah proaktif, ada poinnya. Jadi bukan berarti via aktiva dan via kontemplativa kita benturkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa yang penting dari peristiwa, kalau kita renungkan adalah tahu prioritas, tahu apa yang penting gitu. Kalau Tuhan sedang berkata-kata, kita harus dengar dan tahu kapan dinamika, kapan harus aktiva, kapan harus kontemplatif. Kalau di dalam kitab Khotbah 3 dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Nah, jadi kita harus berjalan sesuai dengan ritme Allah. Keteduhan kontemplativa itu kekuatan di dalam menjalankan aktiva. Perlu ada dinamika bolak-balik gitu ya di dalam menjalankan kontemplativa dan aktiva. Kadang-kadang ada kalanya kita aktiva sambil kontemplativa bareng-bareng gitu. Saya ambil contoh misalnya di kitab Nehemia ya. Ada waktu mereka itu sedang berjaga-jaga terhadap musuh waktu pembangunan tembok Yerusalem sambil berdoa ke langit gitu. Jadi mereka sambil aktiva sambil kontemplativa gitu. Ayatnya seperti ini ya. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Nehemia 4 ayat 9. Secara umum, tapi saya ingin mengajarkan bahwa kita perlu keseimbangan antara kontemplativa dan aktiva ya. Jadi perlu keseimbangan antara work and pray. Perlu keseimbangan antara kerja dan teduh di hadapan Tuhan. Di zaman yang sekarang makin menekankan performance, workaholic, kita perlu shalom dan sahabat. Perlu istirahat, teduh, dan berdoa. Karena kecemasan itu seringkali datang karena kita workaholic, dan workaholic menimbulkan kecemasan. Nah, ini saya akan bahas soal silent, teduh. Blaise Pascal seorang yang matematik Kristen ya, dia mengatakan begini, semua ketidakbahagiaan manusia itu timbul dari satu fakta tunggal, bahwa mereka tidak bisa tinggal diam di dalam ruangan mereka sendiri. Jadi inti ketidakbahagiaan itu karena mereka nggak bisa teduh. Silent and solitude, diam dan teduh. Coba saya ngajak kita coba saya ngajak kita ya, 10 menit nggak ngapa-ngapain gitu. Diam nggak ngapa-ngapain, itu susah banget loh. Sebentar-sebentar gerak mau pegang HP, sebentar-sebentar gerak mau lihat Facebook, sebentar-sebentar mau gerak kemana, susah luar biasa loh. Mau diam 10 menit nggak ngapa-ngapain dan tenang menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Ini hal yang sulit luar biasa. Tapi kita harus belajar untuk meneduhkan hati kita. Jiwa kita itu seperti air yang bergejolak dan keruh. Kita itu nggak bisa melihat isi hati kita karena kita nggak tenang di hadapan Tuhan untuk dikoreksi. Dan waktu diam itu kadang-kadang mengerikan. Kenapa? Karena kita melihat isi hati kita. Kita harus belajar untuk diam. Diam dan teduh. Nah, kenapa teduh itu penting sebelum baca firman? Karena kita perlu memusatkan hati pikiran kita tenang sebelum kita masuk ke dalam doa dan firman. Kalau di dalam webinar sebelumnya saya mengajarkan bahwa doa baca firmannya Lectio Divina. Nah, tapi kita ada prinsip penting lagi sebelum teduh doa baca firman itu kita perlu teduh gitu ya. Kalau saya baca di dalam surat 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan gini, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, jadilah tenang ini memakai kata nevo ya, nevo. Ini nama yang kita dirikan pelayanan ini adalah pelayanan nevo ya, nevo ministry. Jadilah tenang. Menjadi tenang adalah supaya kita dapat berdoa gitu ya. Nah, kalau kita baca dalam Mazmur 62 dikatakan bahwa kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan gini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebenarnya bahasa aslinya itu bukan begitu. Dalam Mazmur 62 ayat 1 itu di dalam bahasa Inggris dikatakan for God alone my soul wait in silence. Jadi jiwaku menanti di dalam keteduhan, di dalam ketenangan. From him come my salvation. Nah, saudara-saudara Kristus Yesus, dari kata nevo ini artinya macam-macam banyak gitu ya. Bisa dikatakan tenang, waspada, sadar. Ini ada kata dari kata nevo ini. Jadi ada praktek nepsis. Nepsis itu dari kata nevo itu ada praktek nepsis. Ini yang dipraktekkan oleh orang Kristen mula-mula gitu ya. Orang Kristen mula-mula mempraktekkan nepsis, yaitu tenang, menjaga hati dan pikiran. Karena hati dan pikiran kita adalah
fondasi dari kehidupan Kristen kita. Jadi kita harus jaga hati dan pikiran kita. Makanya Amsa bilang gini ya, Amsa 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Amsa 4 ayat 23. Nah, kemudian kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ya, ada hal yang mirip, yang ada hal yang dikatakan memakai kata nevo juga. Sadarlah dan berjaga-jagalah, pakai nevo. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi, nevo itu mengandung pengertian berjaga-jaga, tenang, dan waspada. Nah, nanti ada banyak di surat Paulus juga dikatakan, di surat Paulus ada di 1 Tesalonika 5 ayat 6 juga, berjaga-jaga dan sadar, nah, nevo gitu ya. Baiklah kita sadar, nevo gitu ya. Nah, saudara-saudara dalam Kristus Yesus, saya mau mengajarkan satu cara, yaitu gimana supaya kita bisa tenang. Nah, saya akan sharingkan cara mindfulness secara Kristen. Ini adalah praktek nepsis dari asal kata nevo ya. Dipraktekkan oleh orang Kristen mula-mula dan juga ada church father yang bahas ini ya. Apa itu mindfulness? Mindfulness adalah belajar diam di hadirat Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Hadir, seperti kita tadi baca di dalam Mazmur 139. Jadi kita belajar koram deo di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Hadir. Kita belajar menyadari diri kita keseluruhan di hadapan Tuhan, tubuh, jiwa, roh kita gitu. Nah, mengamati perasaan kita, tubuh kita, dan roh kita gitu ya. Dalam tubuh kita seringkali ada signal ya, ada sensasi tubuh, ada impuls gitu ya. Nah, gimana kita mengamati impuls kita, sensasinya dan sebagainya, dan relasinya dengan pikiran dan perasaan. Jadi mindfulness itu belajar teduh sambil mengamati pikiran, hati kita dan perasaan kita di hadapan Tuhan, dan juga menyerahkan perasaan pikiran kita kepada Tuhan. Nah, saya akan bawa kita begini ya. Kan dikatakan bahwa Daud bilang, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Know my anxious thought." Gitu ya. Nah, kenapa mindfulness Kristen? Karena hidup kita seringkali kita nggak hidup di dalam present. Seringkali kita tuh nggak, tubuhnya hadir di sini tapi pikiran nggak di dalam present. Kita seringkali pikirannya dipas di masa lalu, misalnya malu teringat kesalahan di masa lalu kita, atau luka kita di masa lalu yang orang lain lakukan pada kita, atau kita seringkali khawatir akan masa depan, di future gitu. Jadi kita nggak hidup dalam present gitu. Pada present itu hadiah dari Tuhan gitu ya, present ya. Nah, seringkali kita sibuk dengan memikirkan masa lalu yang, oh kita salah di masa lalu, merasa guilty atau malu. Kita nggak hidup present di masa sekarang gitu. Nah, lagi makan misalnya, kita nggak nikmati makanan tapi banyak pikiran ini itu, banyak itu, kita nggak present gitu. Kesusahan sehari untuklah satu hari, jangan khawatir masa depan. Nah, seringkali kita tersibukkan banyak kegiatan ini itu sehingga kita kurang sadar present secara tubuh jiwa roh di hadapan Tuhan. Jadi kita kurang merasakan Tuhan hadir bersama kita. Apalagi dengan sosial media, WhatsApp, Facebook, Instagram, semua yang stimulasi, overstimulasi. Kita menjadi reaktif dan akhirnya cemas gitu. Terlalu banyak noise, akhirnya kita tidak mendengar voice of God gitu. Terlalu banyak noise, jadi kita tidak mendengar voice of God. Nah, kenapa mindfulness Kristen itu penting? Kenapa? Karena kita hidup dalam present itu penting. Kita menjadi real di dalam present, menjadi nyata dalam present. Nah, jadi waktu kita mindfulness itu ya, apa itu mindfulness Kristen ya? Jadi kita nanti dalam pikiran perasaan kita tuh ada impuls tubuh kita, pikiran perasaan tuh ada yang kita rasakan gitu ya. Kita jangan tekan itu, jangan tekan dan kita hakimi atau gimana ya. Karena kalau kita tekan, kita suppress, nanti akan membal keluar di satu saat lagi itu. Jadi kita coba serahkan, jujur akui kepada Tuhan. Kalau kita misalnya ada pikiran cemas, kalau kita ada pikiran mau berdosa atau kita ada pikiran aneh-aneh gitu ya, kita jangan tekan itu, tapi kita serahkan sama Tuhan. Kita rasakan, kita jujur akuinya, menerimanya dan menyerahkan kepada Tuhan. Nah, dengan mindfulness ini kita menjadi present, hadir, jadi lebih hadir terhadap dunia di sekitar kita dan dunia di dalam kita, inner self kita gitu. Dan kita bisa lebih peka mendengar suara Tuhan. Practice the presence of God gitu ya. Seringkali kita cemas karena pikiran perasaan kita belum kita bereskan atau kita tekan. Kita nggak menyerahkan kepada Tuhan, kita nggak menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan yang memelihara kita gitu. Rest in Him, dan minta Tuhan pimpin.
Saudara-saudara dalam Kristus Yesus, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasan dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Datang kepada Tuhan. Memikul kuk Tuhan, belajar hidup kita di set kerja berjalan sesuai dengan ritme gerakan Tuhan. Nah, mindfulness, kalau saya ini tadi kan secara Kristen, ini secara psikologi umum ya. Mindfulness secara psikologi umum, anugerah umum aja itu ada manfaatnya. Kenapa? Karena secara psikologi umum yang tanpa merenungkan firman Tuhan gitu ya. Kalau kita sering melakukan mindfulness itu ya, bagian di amigdala yang tadi saya bilang itu otak yang memberikan pusat di dalam otak yang memberikan respon fight and flight itu akan lama-lama mengecil gitu. Kalau kita melakukan selama 8 minggu, itu akan mengecil gitu. Orang-orang yang mengalami post traumatic stress disorder, orang yang mengalami trauma misalnya pernah ikut perang gitu ya, amigdalanya itu nyala terus gitu, alarm sistemnya nyala terus gitu. Itu kan sebenarnya amigdala itu adalah bagian yang diberikan sama Tuhan ya, itu tempat untuk survival ya, untuk supaya orang tuh hati-hati ya, berjaga-jaga gitu ya. Tapi dengan kalau amigdalanya warning terus, ngasih signal terus, pikiran sering flashback ke masa lalu, ke trauma masa lalu, itu capek luar biasa, letih luar biasa loh. Kita bisa cemas, bisa tegang luar biasa gitu ya. Nah, praktek mindfulness itu bisa nepsis, nevo itu nepsis dan mindfulness itu bisa membantu kita di dalam mengatasi ini gitu ya. Dikatakan gini ya, para bapak gereja awal Kristen Timur berbicara mengenai kewaspadaan pikiran dan hati, nepsis ya, yang mirip dengan teknik yang dikembangkan oleh terapi kognitif, yaitu adalah rasional emotif terapi. Jadi para psikolog itu menggunakan membantu pasien mereka menjadi perhatian dengan mereka jadi sadar bisa mengendalikan emosi mereka, pikiran dan perasaan gitu dengan rasional emotif terapi gitu ya. Bahkan juga praktek nepsis itu dikatakan bahwa mindfulness itu membantu pasien waktu mereka itu nggak menghakimi dan mengamati pengalaman internal mereka gitu, tanpa mengevaluasi, tanpa mencoba merubahnya. Nah ini kada orang yang melakukan dalam praktek cognitive behavior therapy ya, itu bisa bareng-bareng dengan mindfulness gitu. Nah, jadi caranya itu seperti pikiran melihat pikiran gitu. Nanti saya akan lihat, akan kasih tahu gimana ya. Tapi itu secara anugerah umum ya. Secara anugerah umum aja ada manfaatnya. Amigdala menjadi mengecil, jadi membuat lebih rileks gitu ya. Apalagi kalau kita melakukannya di hadapan Tuhan. Sadar diri kita di hadirat Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kita ada di dalam union with Christ, ada dalam persekutuan dalam Kristus Yesus. Ada Tuhan di atas kita, ada Tuhan di hadapan kita, ada Tuhan di samping kita, ada Tuhan di dalam kita, Tuhan yang maha hadir, dia yang Immanuel beserta kita melalui Roh Kudusnya ya. Nah, waktu kita mindfulness, kita menjadi lebih listening dan kepada kondisi kita gitu, kondisi batin kita, kondisi tubuh kita menjadi lebih listening. Ada pikiran apa, ada sensasi pikiran apa, dan kemudian kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Jadi ini adalah praktek nepsis ya, praktek mindfulness ya. Waktu kita mindfulness di hadapan Tuhan, kita bisa jujur menyadari kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita bisa mengakui apa yang Tuhan inginkan, kita mengakui kepada Tuhan, dan kita mengaku dosa. Kita bisa waktu kita mengaku dosa, kita ada damai sejahtera dari Tuhan, karena Tuhan memberikan pengampunan dan anugerahnya. Waktu kita mindfulness, kita menyadari mungkin tubuh kita perlu istirahat. Kita butuh relaksasi, butuh tenang di hadapan Tuhan. Waktu teduh di hadapan Tuhan, kita kayak orang yang dikalibrasi dan tuning gitu ya. Waktu kita teduh di hadapan Tuhan, kita dikoreksi dan firman Tuhan yang mengkoreksi kita gitu. Nah, jadi saya sudah sebutkan tadi ya, kita perlu ada dinamika antara aktiva dan kontemplativa, dinamika antara kerja dan istirahat ya. Di zaman yang overstimulasi ini, kita seringkali adalah banyak aktiva tanpa kontemplativa gitu. Terlalu sibuk gitu ya. Melalui mindfulness, kita itu sadar ritme kita terlalu sibuk, terlalu impulsif, terlalu reaktif, kita perlu waktu untuk kembali tenang dan kontemplatif, Pak. Tarik nafas sebentar dari pekerjaanmu, bernafas, ambil jeda sebentar, berdoa, fokus pada Kristus, setelah itu lanjutkan pekerjaan lagi kita. Nah, bagaimana saya ajarkan prakteknya secara praktis ya. Gimana kita supaya kita bisa melakukan mindfulness itu adalah, pertama diam di hadapan Tuhan, be still and know that He is God. Mazmur dikatakan, Mazmur 46 ayat 10 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan.
Nah, diam di hadapan Tuhan, dan kita rasakan sensasi tubuh kita. Kita rasakan pikiran kita gimana. Kalau udah tegang, ada yang dipikirin, dan kita minta Tuhan selidiki hati kita, minta dikoreksi, dan minta ampun kalau ada salah, dan bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Bersyukur itu membuat kita rileks gitu ya. Kalau kita sering bersyukur, itu membuat kita rileks. Nah, jadi belajar teduh di hadapan Tuhan. Nah, dinamika antara work and rest. Nah, sebenarnya saya itu ini ya, saya itu sama istri saya, Dr. Laura ya, dikasih gelang olahraga ya. Jadi gelang olahraga ini tuh bisa detect stress level gitu ya. Sebenarnya mungkin detect dari denyut jantung atau gimana ya. Tapi bukan denyut jantung waktu olahraga, karena kalau denyut jantung waktu olahraga itu nggak akurat gitu. Nah, jadi waktu stress level naik ya, saya kan bisa lihat di jam, dan memang badannya kerasa nggak enak. Dan pada saat itu saya akan mundur sebentar untuk rest, untuk teduh dan berdoa. Ini menjadi dinamika gitu. Kalau kita ada di dalam waktu ketegangan, kita rest dulu sebentar. Udah gitu maju lagi. Jangan terus dihajar gitu. Jangan terus kita waktu stres tuh lagi tegangan tinggi itu maju terus gitu. Jadi kadang-kadang perlu waktu dinamika work and rest. Dalam kehidupan sehari itu perlu ada dinamika seperti itu gitu ya. Nah, saya juga mencoba memperhatikan seperti ini ya. Pasang alarm di jam kalian atau di jam handphone kalian. Misalnya kalau saya pribadi jam 7 pagi, jam 10 siang, jam 12 siang, jam 5 sore, jam 7 sore, dan jam 9.30. Jadi kalau ada waktu alarm itu bunyi, anggap itu seperti lonceng gereja zaman dulu. Teng, teng, teng. 10 menit diam, renungkan tentang Kristus dan firman-Nya. Itu coba, kadang-kadang kan kita lagi sibuk, kalau mungkin nggak bisa lakukan dengan full, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dilakukan itu, kita rest dulu sebentar gitu. Rest sebentar dan coba kita ritme ini dijalanin gitu. Coba dikalibrasi lagi, coba tenang gitu. Teduh sebentar 10 menit, kan nggak apa-apa, monitor matiin, kita tenang sebentar. Kemudian jalan kerja lagi, itu akhirnya kita ritmenya itu lebih baik gitu, lebih berjalan dengan lebih tenang gitu. Nah, kemudian ada lagi praktek yang bisa dilakukan adalah pagi-pagi atau malam-malam, misalnya malam-malam setelah hari selesai, kita lakukan eksamen. Eksamen itu adalah kita review sehari ini saya ngapain aja gitu. Meminta perspektif ilahi dan hikmat ilahi gitu ya. Refleksi ke belakang, hari ini apa yang sudah saya lakukan yang saya berjalan dengan Tuhan. Hari ini apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan saya minta ampun. Jadi pada saat eksamen itu, saya melakukan bersyukur karena anugerah Tuhan, doa permohonan kepada Tuhan. Kalau kita bisa say thanks, say sorry, say please. Say thanks, bersyukur, say sorry, minta forgiveness, dan minta petition kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, dan untuk lebih baik di hari sesudahnya gitu ya, di hari berikutnya gitu. Jadi itu daily examen itu membuat kita itu lebih tenang untuk memikirkan hari-hari ini apa yang saya salah, yang saya mau diperkoreksi. Waktu tidur jadi lebih enak gitu, karena waktu kita bereskan hidup sama Tuhan ya, waktu kita ada masalah sama Tuhan kita bereskan, tidur jadi lebih enak gitu. Nah, ini ada lagi yang harus kita lakukan lagi adalah selain teduh, itu adalah penting berdoa terus-menerus. Doa terus-menerus dan waspada. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Ini ayat pendek banget ya. Tetaplah berdoa. Pray without ceasing gitu ya. Berdoa tanpa henti. Karena doa itu nafas kehidupan kita gitu ya. Dengan doa itu kita berjaga-jaga dengan sikap doa itu seperti kita waktu kita berdoa itu kita mendoakan firman gitu ya. Pikiran hati kita dipenuhi dengan firman. Nah, kalau kita sulit berdoa ya kita doanya pendek aja. Doa Yesus itu doa Jesus prayer ya. Tuhan Yesus anak Allah, kasihanilah aku. Tuhan Yesus anak Allah, kasihanilah aku. Kita dengan doa seperti itu ya, kita memusatkan konsentrasi kita gitu ya. Kita berpikir dan memikirkan, kadang-kadang bisa lebih pendek lagi, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan itu kalau kita sering merepeat doa itu ya, ini bukan seperti mantra itu, bukan seperti itu. Tapi kita bukan memanggil nama Tuhan dengan sembarangan juga bukan, tetapi kita itu mengundang Tuhan, kita memanggil nama Tuhan, meminta tolong sama Tuhan gitu ya. Pikiran kita tuh ditaklukkan sama firman gitu, sama Tuhan gitu ya. Nah, karena di dalam nama Yesus itu ada kuasa gitu ya.
Siapa yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan, Roma 10 ayat 13. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amsal 18 ayat 10. Nah, dikatakan bahwa Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu segala milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya sampai taat, sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat di dalam lagu sekolah minggu kan ada lagu dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Itu lagu yang sederhana ya. Ketika kita memanggil nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus gitu ya. Jadi kita mengalahkan kecemasan kita, meminta pertolongan Tuhan. Nah, jadi mindfulness itu ya, itu bukan cuma kita hanya cemas aja, tapi ketika kita menghadapi pencobaan, misalnya pencobaan kita dalam nafsu, amarah, benci, serakah, kehilangan kontrol, kepahitan, nggak sabar, gelisah, ada banyak hal yang kita alami gitu ya. Kita pada saat kita mengalami bagaimana misalnya kita mengalami pikiran berdosa, kita mengalami pencobaan dan sebagainya, kita jangan langsung kita singkirkan, tolak itu gitu. Kita rasakan, kita akui di hadapan Tuhan, serahkan sama Tuhan, minta ampun kalau ada salah, dan berserah kepada Tuhan. Tuhan anak Allah, Tuhan Yesus anak Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini. Tuhan tolong saya. Dan itu nanti kita lama-lama badan itu ya bisa rileks, dan temptation itu bisa hilang gitu. Saya sering ngalamin begitu gitu. Saya kalau lagi tempted atau dengan marah atau dengan nafsu atau dengan pikiran lost control, saya seru dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan Yesus anak Allah, kasihanilah saya. Dan saya ulang-ulang terus, Tuhan tolong. Dan itu lama-lama jadi tenang gitu ya, tenang. Dan kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Nah, jadi apa kesimpulan mindfulness? Mindfulness adalah terbuka di hadapan Allah yang Maha Tahu dan Maha Hadir, Coram Deo, menyadari pikiran dan perasaan, sensasi tubuh kita di hadapan Allah. Pay attention, amati, perhatikan, dan simak tubuh, pikiran, perasaan kita di attention gitu. Kita simak gitu. Dan kita hidup di dalam present moment. Mata melihat, telinga mendengar, indera semua peka merasakan. Serahkan khawatir kita, my ancestor, kepada Tuhan. Serahkan beban dan pencobaan kita kepada Tuhan. Dan metanoia, pertobatan, perubahan pikiran. Hidup dalam damai sejahteranya. Dan doa secara terus-menerus, waspada, jaga hati dengan segala kewaspadaan, nepsis gitu ya. Nah, ada lagu sekolah minggu lagi sederhana ya. Setiap langkah selalu ikut Yesus. Yesus akan pimpin jalanku, ikutlah Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, ini jalan kemenangan, ikutlah Yesus. Dikatakan bahwa setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Ini setiap langkah nepsis, setiap langkah prayer. Itu persis yang lagu sekolah minggu itu sederhana itu mengatakan seperti itu gitu. Tuhan Yesus anak Allah, kasihanilah aku. Kyrie eleison ya, dalam bahasa Yunaninya. Nah, kenapa kita perlu mengatasi kecemasan? Karena Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Kesejahteraan, damai sejahtera itu adalah kerajaan Allah, itu adalah bukan soal kebenaran. Maksudnya gini, kerajaan Allah itu soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Buah roh adalah damai sejahtera gitu ya. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal ucapan belaka, bukan soal makan dan minum, tapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan buah Roh Kudus adalah damai sejahtera gitu ya. Kita perlu dipimpin hidup oleh Roh Kudus di dalam union with Christ dan relasi dengan Bapa. Yesus berkata gini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu.
Nah, kita ini perlu mengenal Yesus untuk mendapat damai sejahtera ini. Jadi saudara-saudara kalau belum mengenal Yesus, coba kenal dia gitu. Karena di dalam dia itu ada damai sejahtera gitu. Dia itu Tuhan kita gitu. Kerajaan Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu di mana? Jangan jauh-jauh. Kerajaan Allah itu ada dalam hati kita. Allah meraja dalam hati kita. Allah bertahta dalam hati kita. Kerajaan Allah ada di tengah kita, ada di dalam hati kita. Tetapi dalam hati kita juga ada pabrik berhala. Hati kita itu pabrik berhala, di mana ini harus kita hadapi gitu. Kenapa? Karena seringkali kecemasan itu adalah keterikatan dengan hal-hal duniawi, misalnya berhala mamon, ilah atau berhala ya. Kita menganggap bahwa mamon itu sebagai sumber jalan keluar hidup, sebagai sumber kenikmatan. Nah, seringkali berhalanya ada tipe lain lagi yang bikin cemas gitu ya. Kita punya berhala misalnya takut dipandang sama orang lain, takut apa yang orang lain pikirkan. Itu juga satu berhala gitu. Kita memandang pikiran orang lain itu penting bagi kita gitu ya. Jadi itu jadi kecemasan kita ya. Kita aja bisa cemas karena pikiran iri hati gitu ya. Kita nggak terima kalau orang lain diberkati lebih gitu ya. Kita bisa cemas karena kesombongan. Dan Evagrius Pontus itu membahas ada 8 pikiran berdosa ya. Nanti akhirnya dimodifikasi jadi 7 dosa maut ya. Nah, orang bisa jadi cemas karena juga karena dosa dan dihantui dosa gitu ya. Jadi aspeknya banyak gitu. Ada cemas bisa karena ingin mengontrol sesuatu gitu. Situasi selalu ingin dikontrol sama dia gitu. Jadi controller itu biasanya lebih cemas. Kita harus belajar mempercayai Tuhan karena dia berdaulat dan dia baik gitu ya. Kalau ada cemas itu harus diperangi, harus dilawan. Nah, saya itu mau kasih tahu juga ya, bukan cuma cemas itu cuma biologis doang gitu ya, bukan cuma netral doang gitu ya. Karena kadang-kadang si jahat itu bisa memberikan kita pikiran-pikiran yang membuat kita cemas. Pikiran kita, mind kita itu adalah the eyes of the heart gitu, mata hati kita ya. Kita perlu menjaga cara berpikir kita gitu. Kenapa? Karena kalau pikiran kita itu nggak ditaklukkan pada Kristus, kita bisa mudah cemas. Makanya kita mesti berjaga-jaga terus pikiran itu nepresis, terus berjaga waspada, berdoa terus menerus dan menjaga pikiran kita supaya selalu aware gitu, selalu waspada gitu ya. Nah, mindfulness itu berarti juga berjaga-jaga secara rohani. Ingat tadi saya sudah bilang sadarlah, Nevo berjaga-jagalah. Karena lawanmu si iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung perintahan yang sama. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Saudara-saudara dalam Kristus Yesus, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Perjuangan kita itu adalah perjuangan kita itu menguasai diri kita, nafsu kita, impulsif pedagangan kita. Tapi kita pun harus sadar perjuangan kita pun ada peperangan melawan kuasa kegelapan gitu. Orang Kristen menyadari bahwa hidup di dalam dunia ini bukan dunia yang visible aja, ada dunia invisible. Tuhan menciptakan ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Tapi bukan berarti yang ada dua kutub yang seimbang gitu. Karena si jahat itu ciptaan, Tuhan itu pencipta gitu. Kita harus sadar ya. Saya harus mau tekankan ya. Si jahat itu tidak maha hadir, si jahat itu tidak maha kuasa, si jahat itu tidak maha tahu. Bahkan kalau baca surat Kolose, kuasa si jahat itu sudah dilucuti waktu Kristus mati di kayu salib. Kristus sudah mengalahkan kuasa si jahat. Dikatakan bahwa kamu juga, meskipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengacam kita. Dan ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Dikatakan bahwa ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kolose 2 ayat 13-15. Karena Kristus menang, maka kita bisa menang di dalam Kristus. Nah, makanya kalau Kolose dikatakan Kristus sudah menang ya, melucuti segala penguasa-penguasa angkasa. Di dalam kitab Efesus kita harus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah gitu ya. Nah, kita harus mengerti bahwa wawasan dunia di dalam Indonesia ya, wawasan dunia Indonesia itu banyak orang Indonesia itu mempunyai konsep animisme, dinamisme, panteisme atau New Age gitu ya. Jadi banyak yang takut sama kuasa jahat gitu ya. Padahal kalau wawasan dunia Alkitab itu adalah si jahat itu ciptaan belaka dan dunia ini adalah this is my father's world gitu. Dan bukan berarti di mana-mana ada spirit, di mana-mana ada bukan gini ya. Setan itu tidak maha tahu, tidak maha kuasa, tidak maha hadir. Dia itu very limited edition gitu dan udah dikalahkan oleh Kristus.
Dan Kristus beserta kita di dalam kita, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi jangan takut. Nah, makanya Paulus bilang, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju zirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, ya doa terus lagi ya, berdoalah setiap waktu di dalam roh dengan berjaga-jaga di dalam doamu, berjaga-jaga lagi dalam doamu dan dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Nah, ketopong keselamatan, pikiran kita perlu dilindungi sama serangan si jahat, sama kebohongan atau pikiran berdosa atau yang menipu. Baju zirah keadilan, breastplate of righteousness. Kita sadar bahwa kita dibenarkan oleh Kristus dan karyanya di kayu salib. Maka kita mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Iblis nggak ada hak menuduh kita gitu, menghakimi kita, mengintimidasi kita. Ikat pinggang kebenaran, belt of truth. Kebenaran itu mengikat kita, menjaga agar pakaian nggak kelepas dan kita melindungi kita ya, ajaran yang benar dan sebagainya gitu ya. Pedang roh, firman Tuhan ya. Kebenaran Allah itu menyerang konsep-konsep yang salah, pikiran yang salah, cara pandang yang salah, juga hasutan untuk berbuat dosa yang salah gitu ya. Kalau kita lihat dalam pencobaan Yesus 3 kali itu, Yesus mengalahkan pencobaan itu dengan mengutip firman Tuhan dari kitab Yesaya gitu. Perisai iman, kasut keleraan memberitakan Injil, doa terus-menerus. Doa ini memenuhi pikiran kita, hati pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan saya mau tutup ini dengan satu ayat di dalam 2 ayat ya. Pertama Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum ya. Sebab itu dicari oleh semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan padamu. Dan dikatakan bahwa di dalam surat Paulus di dalam Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa ya. Sebelum kita masuk tanya jawab, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, terima kasih Tuhan untuk waktu yang singkat ini Tuhan. Kami belajar bahwa kami harus menjaga hati dan pikiran kami di hadapan Tuhan dan menghancurkan segala berhala-berhala yang ada dalam hati kami Tuhan. Supaya kami berjaga-jaga, supaya kami mengusir segala pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, supaya kami terus mau hidup di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Tuhan sucikan hati kami Tuhan. Kalau kami seringkali juga menyimpan kekhawatiran, kiranya Tuhan ampuni kelemahan-kelemahan kami. Tuhan sembuhkan kelemahan-kelemahan kami Tuhan, supaya kami boleh makin dipulihkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Sekarang sesi tanya jawab, saya serahkan kepada moderator ya. Ya, terima kasih untuk sharingnya Pak Jeffrey. Bersyukur kita sekarang bukakan tentang perbekalan Tuhan yang sebenarnya sudah ada ya, tentang senjata yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi kecemasan. Kemudian sebenarnya bagaimana kita, baik yang sudah mulai menyadari dirinya mengalami gangguan cemas, maupun ada yang sekitarnya ada gangguan cemas gitu ya, kita mengerti bahwa terus hadir ya di dalam hadiratnya Tuhan. Keep mindfulness itu sebenarnya adalah salah satu solusi untuk kita bisa keluar dari rasa cemas kita. Baiklah saudara sekalian, kalau ada yang mau bertanya kepada Pak Jeffrey, kami persilakan. Boleh langsung dibuka mic-nya ya. Silakan dengan Pak Lucy ya. Itu ya, saya. Selamat malam. Shalom Pak. Shalom Pak Nama istri saya. Oh iya, sorry.
Ya saya juga bingung Pak. Namanya munculnya Susi Pak. Iya, maaf, Oke, maaf. silakan Pak. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Jeffrey yang sudah menyampaikan materi yang begitu baik dan bagi saya sangat bermanfaat ya. Nah, Pak, ini kan Bapak membahas bagaimana kita mengatasi kecemasan dari perspektif iman Kristen, yaitu dari sudut pandang Alkitab. Dari tadi yang saya dengar, Pak, seperti itu yang saya tangkap. Nah, apakah yang mau saya tanyakan di sini, Pak, ketika seseorang sudah melakukan apa yang kemudian Bapak sampaikan, Bapak sarankan, tetapi orang tersebut masih terus ada kecemasan di dalam dirinya, dan kecemasan itu susah untuk hilang, Pak. Padahal misalnya kita sudah sarankan untuk kemudian dia mengikuti, kita berikan ayat-ayat Alkitab untuk memberikan kekuatan kepada dia, memberikan pemahaman teologis kepada dia, tapi setelah itu dia masih mengatakan bahwa tapi rasa cemas saya, khawatir saya ini tidak hilang, masih aja tetap ada. Nah, itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya, baik sekali. Saya pikir begini ya, seperti tadi saya bilang bahwa sebenarnya ini kan pertama gini, di dalam kita melakukan yang saya tadi mindfulness dan sebagainya, ini proses Pak. Ini bukan sekali hari, bukan satu hari gitu ya. Ini proses terus-menerus berjuang gitu ya. Seperti kita itu berperang itu kan melatih otot-otot rohani kita itu bukan satu hari gitu ya. Nah itu nggak jadi sehari gitu. Jadi kita tuh mesti seperti tadi saya bilang doa Yesus gitu sebagainya, Tuhan Yesus anak Allah kasihanilah kami gitu ya. Itu harus sering repeat, terus unceasingly, terus dilakukan, dan itu memang perjuangan terus gitu Pak. Jadi saya percaya sih hari demi hari seharusnya makin membaik gitu Pak. Tapi memang ada aspek juga kalau misalnya sampai kena body ya, kena badan gitu ya, itu medis juga bisa bantu gitu ya. Cuman kita kan bukan cuma sisi medis ya, kita harus memperbaiki hati dan pikiran kita ya. Jadi itu semua integratif gitu Pak. Itu satu integratif saya pikir ya Pak ya. Jadi kita karena ada beberapa orang juga kalau misalnya dia belum sampai kacau banget, misalnya sendiri ya, kalau saya nggak makan obat ya Pak ya, kalau saya punya bipolar atau schizoaffective gitu ya, kalau saya nggak makan obat yang sampai tahan sampai tingkat tertentu, mau dikonseling gimana, mau baca Alkitab ya susah gitu. Jadi ada saat tertentu memang body kita harus recover dulu gitu ya, dan udah gitu kita mesti memenangi juga gitu, karena ada bagian kita tuh, ada bagian rohani, ada bagian tubuh. Jadi kita mesti holistik pendekatannya gitu Pak. Nah, memang tingkat kecemasannya itu memang ada kaitannya juga dengan seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa terganggu sampai kepada tubuh, misalnya kemudian kena masalah pencernaan khususnya mah ya. Nah, memang itu kemudian membuat tingkat kecemasan itu makin meningkat Pak, makin meningkat ketika misalnya kecemasannya awalnya yang biasa aja, terus kemudian makin ya tidak bisa dikontrol lagi, akhirnya memang ke tubuh, jadi terkena misalnya penyakit mah dan sebagainya, sampai kepada istilah anxiety gitu, ketakutannya yang berlebihan gitu Pak. Betul ya betul. Makasih Pak. Ya makasih. Ada lagi? Silakan. Kalau mau. Pak, saya mau tanya Pak. Busteni ya? Apakah Busteni ya? Saya mengalami kecemasan dimulai waktu permulaan COVID. Terus sampai saya harus minum obat antidepresan yang sampai sekarang pun saya masih konsumsi obat itu. Pertanyaan saya, sampai sekarang kecemasannya jauh berkurang, ya, Bu. Tapi masih kadang-kadang timbul. Apakah obat antidepresan ini harus saya minum seumur hidup ataukah bisa hilang? Saya pribadi percaya ya Bu ya, saya percaya bisa hilang Bu. Tapi kita jangan ceroboh dengan sepengetahuan dokter ya, misalnya juga dengan pengetahuan dokter. Jadi kita juga ada holistik gitu ya Bu ya,
memang bagian tubuh itu adalah ranahnya dokter ya Bu ya. Nah itu, tapi kita juga ada bagian rohani, bagian jiwa, bagian apa, kita harus isi kuatkan di sana gitu Bu. Karena dengan kita diperkuat di sana ya, kita akan membuat cemas kita semakin hilang gitu Bu. Jadi makan obat jangan takut, maksudnya itu anugerah umum Bu. Itu anugerah umum. Tuhan kasih kita juga obat, jadi Tuhan juga bisa memakai cara natural. Tapi juga jangan cuma berhenti di sana, kita harus memperbarui hati dan pikiran kita gitu. Ada itu sesuai dengan takaran iman kita sih Bu. Jadi kita bukan dipaksain tiap orang harus sama gitu Bu ya. Jadi saya percaya sih kiranya Tuhan kasih kekuatan ke Ibu juga, ke Ibu Steny ya. Terus berseru nama Tuhan Bu. Tuhan itu, nama Tuhan berkuasa gitu ya, untuk menenangkan hati kita ya. Kan ada lagu nama Yesus sungguh indah ya gitu ya. Kita harus terus perlu nama Tuhan, minta tolong sama Tuhan ya. Tuhan yang menguatkan kita Bu ya. Saya percaya sih hari demi hari seharusnya kita anak Tuhan ada kekuatan yang Tuhan bisa buat kita makin sehat ya Bu ya. Jangan patah semangat ya Bu ya. Iya. Makasih Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Kok Jeffrey, Hey, mau tanya kok. ya Erik. Ya, jadi mungkin nih pertanyaan buat teman-teman juga yang mengalami juga ya. Mungkin kalau misalnya ada cemas yang latar belakangnya karena setelah diusut tuh karena trauma masa lalu gitu ya, trauma masa lalu sehingga cemas, timbul cemas, dan ketika berserah pada Tuhan pun nggak semudah itu untuk berserah pada Tuhan. Jadi asalnya masih ada trauma. Nah, trauma ini bagaimana untuk terapinya untuk trauma ya, untuk trauma di masa lalu itu ya, seperti apa terapi? Saya pernah dengar dari beberapa yang merenungkan juga, dan saya juga coba pernah konselingin orang, akhirnya bisa lebih rileks gitu ya. Jadi gini ya, kalau trauma itu kan kadang-kadang memori yang masa lalu itu kan recall terus ya, Erik ya, recall terus. Jadi kita tuh kayak flashback tuh. Jadi amigdalanya nyala terus, padahal kita tuh hidup tuh sudah in the present, tapi memorinya masih di past gitu. Oh, jadi kita okay. nyala terus. Nah, kalau secara psikologi, ilmu psikologi itu kita bisa pakai cognitive behavior therapy gitu ya. Kita sadari masa lalu itu udah pas gitu. Udah pas, dan sekarang masa present, kita memperbarui pikiran kita. Tapi kita di dalam warisan Kristen tuh lebih kaya dari itu. Oke. Lebih kaya dari itu. Karena tadi saya bilang kalau kita melakukan praktek mindfulness dengan sering gitu ya, itu amigdalanya bisa makin kecil gitu. Respon fight and flight-nya itu, nyala alarmnya itu makin kecil gitu. Nah itu makanya saya sih percaya ya, kalau Tuhan izinkan kita mengalami trauma itu sebenarnya mungkin itu proses pertumbuhan kita, supaya kita itu belajar untuk menghadapinya bersama Tuhan gitu. Jadi jangan jadikan bahwa kita seakan-akan kalau ada kelemahan itu kelemahan yang kekurangan kita, justru itu mungkin kekuatan kita supaya kita bertumbuh, supaya kita mengandalkan anugerah Tuhan. Nah, ini maju, jadi jangan cuma mengandalkan teknik psikologi atau relaksasi stress management, tapi kita andalkan Tuhan, andalkan anugerah Tuhan gitu. Dan itu bisa makin lama makin baik gitu. Saya percaya sekali. Oke kok, thank you kok. Thank you. Ya. Oke, mungkin sementara tunggu ada yang mau bertanya lagi, saya menambahkan sedikit ya. Sebagai dokter itu saya mau kasih sedikit wawasan bahwa kadang kalau seandainya kita melihat yang namanya sudah sampai gangguan cemas maupun yang gangguan depresi, kalau sudah mengenai body gitu ya, misalnya Bapak si Haloho ya tadi menyampaikan kalau sampai lambungnya bermasalah, ataupun nanti misalnya sampai benar tidak bisa tenang, pikirannya putar terus, nggak bisa tidur, dan lain sebagainya. Kita perlu memikirkan bahwa tubuh kita itu tidak hanya fisik saja. Kita juga tidak boleh condong memikirkan bahwa tubuh kita itu roh atau jiwa saja, yang dimana cukup hanya dengan misalnya yang sudah berat nih, tapi hanya dipaksain terus, dicekokin dengan firman Tuhan, kamu harus praktekin gini maka kamu bisa. Belum tentu bisa, apalagi pada pasien-pasien yang gangguan cemasnya sudah cukup berat gitu ya. Saya seringkali memberikan satu ilustrasi gitu ya kepada pasien saya, misalnya dia sudah mahnya kronis maupun insomnia kronis gitu ya. Saya sering memberikan ilustrasi seperti ini.
Misalnya kita hadapin ada penderita kencing manis gitu ya. Kencing manis pun kita bagi levelnya dong, ya enggak? Yang awal pre-diabetes, ya maupun yang sudah diabetes ringan, maupun yang sudah diabetesnya berat gitu ya. Nah, kalau seandainya yang kita hadapi adalah penderita diabetes yang sudah berat. Nah, dia datang ke kita itu dalam kondisi tubuhnya sudah lemas sekali, sudah mau hilang kesadaran gitu ya. Apakah kita bisa bilang bahwa ayo saya sebagai dokter harus ngajarin pola makan yang benar, ibu harus banyak olahraga, kurangin makanan yang manis-manis, nggak boleh minum yang manis, nasi putih harus dikurangin, jangan banyak makan kue-kue, roti, mie gitu, jangan banyak. Boleh nggak saya sebagai dokter mengadakan terapi seperti itu yang menjadi penanganan pertama? Tidak bisa. Kenapa? Kondisi pasiennya itu saat itu tidak memungkinkan untuk diberikan nasihat seperti itu. Kondisinya lagi kritis. Ya, gula darahnya misalnya udah sampai 600, sudah mengganggu fungsi otaknya, fungsi seluruh sel tubuhnya sudah terganggu, dia sudah tidak bisa mendengar dengan baik, apalagi mau melakukan nasihat yang diberikan dokter gitu. Sama juga dengan penderita cemas maupun depresi, seperti Bu Steny tadi bilang ya. Jadi kita sebagai orang Kristen jangan condong satu sisi, memberatkan satu sisi bahwa obat itu dosa, gitu. Tidak. Ya, seperti yang Pak Jeffrey tadi ngomong, obat itu sebenarnya adalah anugerah umum, anugerah itu dari Tuhan, gitu ya. Nah, pada saat kita benar terganggu, seperti yang saya di awal jelaskan, cemas itu adalah respon fisiologis tubuh kita. Tuhan berikan respon itu baik adanya. Tapi yang menjadi perhatian kita apabila itu sudah menjadi gangguan cemas, ya gangguan depresi, di mana kita sudah tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dengan demikian, pertama-tama seperti halnya penderita kencing manis yang sudah melejit tinggi 600 mg per desiliter gitu, sebentar lagi udah koma gitu ya. Maka penanganan pertama itu sebenarnya masukin medis aja dulu. Ya, nggak usah anti, kita orang Kristen nggak perlu anti kok sama obat gitu ya. Ya, bukan berarti kita mau minum obat anti cemas maka kita nggak percaya sama Tuhan dong gitu. Ya, tidak seperti itu ya. Kita minum obat terlebih dahulu ya untuk meredakan istilahnya krisis hormon, krisis neurotransmitter dalam otak kita. Kenapa demikian? Kita melihat dari luar, kita nggak tahu apa yang terjadi processing dalam otak kita gitu ya. Sebenarnya apa yang ditangkap otak kita adalah kemampuan otak kita mempersepsi realita yang kita alami, ya tidak? Ya, semuanya itu butuh processing di dalam otak kita, ya, termasuk how we feel gitu ya, gimana dikendalikan oleh sistem limbik di otak, kemudian amigdala di otak kita gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya orang sudah sampai gangguan cemas, gangguan depresi, ya, tidak ada salahnya atau tidak dosa untuk memulai obat. Ya, yang menjadi salah atau yang menjadi dosa adalah ketika kita meninggalkan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, meninggalkan semua tanggung jawabnya dan menyalahkan, mengkambing hitamkan obat. Jadi kalau ada salah apa, kita sampai marah-marah, kita sampai melakukan dosa dan sebagainya, kita salahin obat. Oh, saya lupa minum obat. Oh, dosis obat saya ditinggalkan gini-gini dan sebagainya. Tidak gitu. Jadi ada peran fisik ya dalam masalah penyakit mental, ada pula peran psikologis atau spiritual di dalam sini. Nah, yang Pak Jeffrey tadi sampaikan ya lebih banyak condong ke spiritualitas. Ya, kenapa demikian? Karena kalau kita hanya mengandalkan obat, misalnya kita ngobatin orang depresi, ya kasih dia obat antidepresan gitu ya. Minum jangka panjang, oke, dia tidak akan memiliki pikiran lagi misalnya saya mau bunuh diri gitu, sedih berlebihan sehingga mau bunuh diri gitu. Mungkin perasaan itu niat seperti itu akan hilang, tetapi belum tentu dia bisa berfungsi kembali seperti orang normal. Ya, makanya di situ perlu spiritualitas, praktek spiritualitas. Dia membutuhkan diarahkan ya kembali ke jalan yang benar. Dia harus ketemu dengan Tuhan, dengan makna hidup dan lain sebagainya. Dia harus berlatih dan bertumbuh di situ. Dan berlatih bertumbuh di situ itu yang tidak mudah, yang seperti Pak Jeffrey bilang ya, itu tidak mudah untuk melatih hati kita, bagaimana kita membentuk hati kita untuk bisa berespon terhadap realita sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Gitu. Ya, oke, sampai di situ. Ada lagi yang mau bertanya? Ada Rema ya? Saya mau bertanya, Pak. Pak Rema? Oh ya, ada dua yang mau tanya ya.
Tadi kayaknya Pak Pangestu ya, udah lama tadi kayaknya menunggu. Boleh dikira saya persilahkan Pak Pangestu dulu, Bu. Oke. Ya Oke. silakan Pak Pangestu. Saya sebetulnya lebih tepat dipanggil Mas aja ya. Saya baru masih Ayo, Mas. mahasiswa. Silakan. Oke, Mas Pangestu. Nah, silakan Pak. Oke. Mas. Saya mau bertanya sama Pak Jeffrey. Jadi ini baru saya alami beberapa minggu ya, atau mungkin hampir 1 bulan, saya juga kurang tahu, kurang ngeh pastinya. Jadi ceritanya saya itu mahasiswa filsafat. Nah pasti apa ya? Kan Pak Jeffrey tadi bilang ada via kontemplativa, via aktiva gitu. Saya itu sekarang udah menginjak semester kelima. Jadi kan kalau di filsafat itu kan sering tuh perdebatan, terus kadang-kadang kita sendiri pun mempelajari sistem berpikir tokoh-tokoh di pemikiran dunia gitu. Nah, itu saya selama 2 tahun berkuliah itu susah tidur. Tidak setiap hari, cuma hanya di momen-momen tertentu ketika saya terlalu asik di, saya menyebutnya apa ya, alam pikir. Jadi tidak apa ya, bukan tidak sadar, maksudnya tidak benar-benar menghidupi present yang di depan mata gitu. Jadi berkontemplasi, tapi menurut saya makin lama itu makin mengganggu. Iya. Ya. Nah, ada satu lagi. Jadi karena untuk apa ya? Karena hal seperti itu bagi orang yang suka apa ya? Karena di jurusan filsafat akhirnya merasa kok sepertinya asik gitu untuk berdebat dengan, bahkan kadang-kadang berdebat dengan argumen yang diterima ketika misalnya contohnya tadi di kuliah gitu. Ada argumen seperti ini. Nah, saya bersyukur saya dapat anugerah Tuhan itu luar biasa, pemeliharaan Tuhan. Karena pertanyaannya bagaimana? Ya, terus. Jadi saya mendengar khotbah yang dari Pak Tong itu akhirnya bisa menyeimbangkan gitu Pak, perdebatan itu di dalam kepala saya. Nah, apakah benar kalau misalnya saya itu terlalu banyak di via kontemplatifanya sehingga saya perlu melatih diri di konteks real pekerjaan yang ada di depan mata saya gitu. Saya coba jawab ya, Pak Pangestu ya, Mas Pangestu ya. Sebenarnya kalau Mas Pangestu udah baca filsafat ya, kalau misalnya udah merasa nggak enak itu letakkan itu dan berdoa sama Tuhan, minta tolong gitu ya. Tuhan, sekarang saya baca ini practice in the presence of God gitu ya. Saya mau baca ini, kira-kira Tuhan mau saya apa gitu. Ini saya dulu dengar ini dari pendeta Joshua, dia kan belajar filsafat banyak. Jadi kalau bergumul sama filsafat, dia berdoa, Tuhan saya mau bergumul sama filsafat ini, Tuhan mau pakai saya, mau gunain doa apa gitu. Jadi bukan kita baca cuma untuk menikmati segala pikiran-pikiran yang wow gitu ya. Itu semua itu karena pikiran manusia itu ya, kita mesti lihat bahwa semua itu kebodohan gitu semua. Semua maksudnya gini, hikmat Allah itu Kristus salib, Kristus itu hikmat Allah gitu ya. Karena kita bilang jangan ada yang menawan kamu dengan pikir filsafat yang kosong, karena itu ada menurut roh-roh dunia dan sebagainya. Saya percaya sekali ya, bahwa ketika ada pola pikir yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita imani, kita pikirkan gitu ya, itu membuka seperti mata pikiran, mata hati kita itu ya. Jadi kalau saya baru mempelajari ya, sebenarnya gini, pikiran kita, thought kita itu ya, itu adalah penjaga di mata hati kita gitu. Kalau pikiran kita setuju sama pikiran yang berdosa gitu ya, itu masuk ke dalam jadinya, udah mempengaruhi kita berpikir secara kedagingan, dan itu melahirkan dosa nanti gitu. Betul, itu betul. Jadi kamu harus jaga pikiran kamu, guard gitu. Minta Tuhan, itu praktek nepsis juga gitu. Makanya bukan kontemplativa itu nggak apa-apa, tapi justru harus kontemplativa, tapi di hadapan Tuhan. Harus di hadapan Tuhan, kontemplativa di hadapan Tuhan, dan menyaring setiap pikiran. Kalau kata Paulus tuh, take any thought captive into obedience of Christ.
tawan setiap pikiran ke dalam taat kepada Kristus gitu. Itu ada di ayatnya di 2 Korintus gitu. Jadi setiap pikiran harus kamu tawan dibalikin kepada Kristus gitu. Jadi kamu sekarang udah mahasiswa filsafat, Tuhan mau kamu apa di dalam pergumulan itu? Kira-kira begitu saya jawab, mungkin nggak sempurna tapi kira-kira semoga memberkati ya. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Tadi ada yang Bu siapa Ira ya? tadi, silakan Bu Ira. Bu Ira, Iya. silakan Bu Ira. Selamat malam Pak Jeffrey. Ya, Bu Ira, selamat malam. Saya malam ini bersyukur sekali ya bisa dengar penjelasan dan sharing dari Pak Jeffrey karena kebetulan saya saat ini sedang mengalami grieving ya. Jadi 4 Mengalami bulan apa, yang Bu? grieving, berduka. Oh, iya ya. Jadi saya mengalami depresi karena dengan suami saya 4 bulan yang lalu karena COVID. Nah, sebelum ini saya nggak pernah mengalami gangguan tidur sama sekali, nggak pernah. Memang pandemi awal tahun sih ada waktu belum kejadian kehilangan, ada sih rasa saya kadang susah tidur karena pandemi ini karena kita mungkin cabin fever gitu ya, jadi terus gitu. Tapi nggak sampai mengganggu sekali gitu. Tapi semenjak kehilangan itu saya nggak bisa tidur. Saya mengalami fase yang grieving yang ada 5 itu, Pak. Itu Pak Jeffrey pernah tahu juga kan yang fase grieving itu, yang denial, yang bergening seperti itu sampai akhirnya depression. Nah, itu saya mengalami semua itu. Dan akhirnya saya nggak bisa tidur sampai akhirnya saya ke psikiater. Oleh kakak saya sehingga saya diberi obat. Nah, baru pertama kali seumur hidup itu saya minum obat karena saya nggak bisa tidur gitu, pikiran terganggu gitu. Nah, akhirnya saya dapat Cipras ya, kemudian ternyata kurang tetap nggak bisa tidur, dikasih lagi Ativan seperti itu. Bapak tahu ya jenis-jenis itu ya. Nah, kemudian selama 1, 2, 3 bulan tetap seperti itu terus. Mungkin karena yang parah itu karena saya di rumah tinggal sendiri, karena anak-anak saya semua 3 ada di luar, jadi nggak ada di Indonesia gitu. Jadi saya harus menghadapi ini semua sendiri. Dan mungkin Bapak juga tahu kan, tadi Bapak cerita ayahnya juga mengalami kan, bagaimana kita pada saat orang yang kita cintai sakit dan kita nggak tahu bagaimana akhirnya. Saya mengalami seperti terowongan yang sangat dalam begitu, sangat panjang begitu. Nah, akhirnya saya mengalami trauma dan tambah lagi brentilik sekarang. Lagi brentilik seperti itu. Iya, tapi puji Tuhan sih setelah sekarang udah 4 bulan ini, waktu kemarin sih saya dibawa kakak saya ke villa gitu supaya supaya tenang begitu. Tapi malah di sana saya merasa karena sepi kan di villa di Ciawi, malah saya jadi merasa seperti kayak sendiri gitu. Jadi ini besar sekali, saya kecil banget, jadi saya malah depresi. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya hadepin semuanya, lumayan sih sudah mending, agak mending pulih, hati juga nggak terlalu perih karena waktu di villa itu perih sekali dada saya gitu. Kemudian saya juga lebih dekat lagi sama Tuhan seperti itu kan. Saya juga sering masuk ke hadirat Tuhan seperti itu. Selain dari obat tadi ya. Kemudian sekarang Ciprasnya sudah bisa saya nggak pakai lagi. Jadi sama brentilik. Tapi setiap hari ini tetap saya merasa kadang kalau malam sih nggak apa-apa karena saya udah brentilik sama Ativan ya. Jadi mungkin nggak terlalu ini. Tapi pada saat siang mungkin karena pengaruh obatnya udah nggak ada ya. Itu saya rasa depresi sehingga menangis gitu. Setiap hari saya meneteskan air mata sendiri gitu. Nah, saya pikir bisa, apakah saya kurang berdoa, apakah apa seperti itu. Saya nggak ingin berlarut-larut seperti ini gitu loh. Bagaimana caranya Pak Jeffrey? Terima kasih. Ya Ibu Ira, terima kasih untuk sharingnya Bu ya. Saya juga mengerti pasti nggak mudah ya Bu ya, yang Ibu Ira hadapi. Mungkin satu hal, kalau misalnya memang dibutuhkan medis, jalan nggak apa-apa medis juga, itu anugerah Tuhan ya Bu ya. Jangan terus sementara juga jalan medis sampai kita bisa tenang dan
dan kita hadapi bersama Tuhan dan kita meratap menangis itu nggak apa-apa Bu. Memang ada waktunya, meratap itu memang ada waktunya gitu ya. Karena dalam kehidupan tuh nggak usah disangkal gitu, itu memang sedih memang ya. Jadi memang kehidupan memang berjalan ya adalah kehilangan ya. Mama saya juga kehilangan papa itu baru 5 bulan Bu. Mama baru kehilangan 5 bulan. Jadi kita juga keluarga masih ada ya, masih memikirkan kalau lihat foto, lihat apa gitu ya Bu ya. Tapi ya ada waktunya lah Bu ya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, saya sih nggak bisa terlalu banyak memberikan nasihat yang terlalu muluk-muluk ya Bu ya. Tapi saya kiranya Ibu cari juga komunitas Bu. Jadi sibukkan diri, kita juga saling menguatkan satu sama lain sama yang lain gitu Bu, karena kita kalau kita ada arahan lagi ya Bu ya, karena kan kita ruangnya ada yang kosong berarti Bu ya, tadi ada yang dicabut ya Bu ya. Kita mesti ini Bu ya, mesti diisi lagi gitu Bu. Kiranya Tuhan menguatkan Bu ya. Saya tertarik dengan tadi Pak Jeffrey bilang tentang mindfulness, mungkin nanti saya juga praktekkan seperti itu. Cuman saya ingin belajar lebih jauh sih Pak tentang mindfulness ini. Makanya tadi saya tanya dengan Ibu Laura, apakah Pak Jeffrey terima konseling seperti itu. Saya ingin untuk bisa praktek mindfulness seperti itu. Iya. Nanti Ibu Laura yang kabarin ya, nanti Ibu Laura di pengumuman terakhir ya. Iya. Terima kasih Bu Ira. Ya. Tuhan berkati ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, ada lagi. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya Nicholas Tabara, saya disabilitas tunanetra. Saya nggak kelihatan mukanya, Pak. Ya, saya Nicholas Tabara, saya disabilitas tunanetra. Oh iya ya. Ya, saya tahun 98 sarjana IT dari Singapura, dari National University of Singapore. Jadi begini Pak, ini kendalanya jari saya. Yang kelingking ini udah 2 minggu ini rasa semutan, terus kayak bahal itu. Kenapa ya begitu ya? Waduh, kalau soal fisik itu saya kurang, mesti ke dokter mungkin Pak. Oh gitu ya. Oh sorry Pak. Maaf, kirain Bapak tahu secara fisiklinya ya. Tapi ya saya sih tetap ya Pak, walaupun ada penyakit apa-apa, saya jarang sekali makan obat. Tapi saya bawa dalam doa aja Pak. Karena saya yakin kuasa doa itu lebih melebihi dari segalanya Pak. Itu aja sih pesan dari saya. Mohon maaf Pak, kirain ini. Selamat malam. Apa-apa ya, makasih. Oke, Pak. Makasih ya Pak Nicholas ya. Siap Pak, Tuhan berkati. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Ibu Laura bisa. Boleh saya sedikit Pak? Oh iya, Ibu Siska. Ya, saya Ibu Siska. Maaf ya saya nggak bisa buka video karena lagi situasinya kurang mendukung gitu. Iya. Jadi saya ingin berbagi ya Pak ya sebenarnya ya. Karena saya sudah melewati fase-fase yang cukup berat soal kecemasan. Saya ingin berbagi bagaimana stigma-stigma gitu yang kita dapatkan ketika kita mengalami kecemasan. Salah satunya kan tadi obat. Obat tuh dianggap tuh nggak rohani gitu. Obat dianggap nggak rohani. Ngunjungin psikiater dianggap kayak orang harus bersembunyi gitu untuk mengunjungi psikiater karena memalukan gitu. Apalagi kalau kita orang yang melayani Tuhan seperti itu, kalau kita mengalami kecemasan dan harus menjalani terapi medis, itu tuh kayak orang yang nggak beriman gitu. Bagaimana kita melayani kalau kita katanya nggak beriman gitu kan, seperti itu. Dan itu semakin memperberat gitu beban yang dialami oleh orang yang mengalami kecemasan itu. Betul. Padahal secara fisik ya, orang yang mengalami kecemasan itu kan dia mengalami sesuatu gangguan di otaknya gitu kan, seperti itu kan. Nah, dan dia membutuhkan untuk terapi sama seperti penyakit yang lain gitu yang membutuhkan terapi. Betul. Nah, itu. Nah, saya menghadapi itu cukup berat juga ya waktu itu ya. Tapi saya punya komunitas yang mendukung waktu itu. Paling tidak adalah
keluarga, suami saya itu sangat mendukung gitu. Dia mendoakan saya, dia merawat saya, dia mengantar saya ke psikiater, dia mengatur obat saya, dia menghibur saya gitu kan. Nah, saya melihat itu orang yang terdekat. Kemudian ada teman-teman saya juga yang mendukung saya. Walaupun ada banyak di luar sana yang mencibir saya, tapi ada teman-teman yang tetap setia mendukung saya gitu. Mendukung di dalam doa terutama ya, dan juga menghibur saya. Nah, itu yang menguatkan. Dan saya melewati fase berobat itu cukup lama, Pak. Itu sekitar 6 tahun. 6 tahun. Mungkin orang berpikir kita nggak akan lepas dari obat itu, kita akan minum obat seumur hidup. Saya juga pernah berpikir seperti itu. Tapi saya mungkin lebih rela ya waktu itu ya. Ya sudahlah, kalau memang harus minum obat, orang darah tinggi juga ada yang minum obat seumur hidup, orang diabetes juga ada yang minum obat seumur hidup gitu. Kenapa saya harus menolak? Kalau saat itu sih saya menerima itu dari tangan Tuhan aja gitu. Karena Tuhan bisa melakukan lebih besar dari yang bisa kita lakukan. Nah, kebetulan saya ketemu psikiater itu yang hamba Tuhan juga gitu. Jadi menguatkan saya juga. Saya bersyukur banget gitu. Ya, Bu. Tapi di tahun yang ke-6 ketika saya berobat itu gitu ya. Ternyata saya hamil. Saya hamil dan harus lepas semua obat itu. Itu kan pergumulan yang berat ya, Pak ya. Betul. Tapi ternyata itu cara Tuhan gitu. Lepaskan, Bu ya. Saya lepaskan, kemudian saya lebih berserah kepada Tuhan. Saya juga mengalami fase kehamilan yang cukup berat gitu ya, untuk dihadapi gitu, ngidamnya tuh parah gitu. Tapi saya berserah kepada Tuhan, penuh saya berserah kepada Tuhan gitu. Dan saya melewati proses kehamilan tuh sampai melahirkannya tuh berat sekali. Tapi puji Tuhan, setelah itu saya benar-benar loh lepas dari obat. Lepas dari obat dalam pengertian begini, obat yang rutin itu saya lepas banget. Tapi bukan berarti saya lepas sama sekali. Sampai sekarang pun ketika ada kekambuhan, kita tetap aja mengunjungi dokter, kita konsultasi. Tapi karena kita sudah pernah melewati fase berat, kemudian kita berobat, kemudian lepas dari obat gitu kan, kita lebih ringan untuk menjalaninya gitu. Kita lebih ringan menjalaninya, kemudian yang paling penting adalah dalam fase-fase ini gitu ya, ketika kita mengalami kesedihan yang dalam, kita mengalami gangguan-gangguan yang parah gitu. Yang paling penting adalah kita tuh berserah kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang situasi nggak mungkin gitu, tapi percaya, dan semuanya tuh akan terlewati. Tapi itu bukan 1-2 bulan seperti membalikkan tangan. Saya melewati itu ada 10 tahun, Pak. Puji Tuhan. Melewati itu ya. Jadi dengan fase yang seperti itu kita belajar. Bahkan saya sekarang belajar untuk dapat mengendalikan itu sebelum itu terjadi. Jadi lebih bisa tanda-tanda datang, saya udah tahu nih, oh kamu mau begini ya sama saya, enggak kata saya. Saya harus begini. Jadi kita akan punya keterampilan untuk menghadapi semuanya. Kesadaran ya, Bu ya. Iya, kesadaran. Insight gitu, Bu ya. Betul. Dulu saya lumpuh, Pak. Sampai nggak bisa bawa mobil, sampai nggak bisa ketemu orang, sampai banyak. Pokoknya saya lumpuh aja. Nggak bisa apa-apa gitu. Tapi sekarang puji Tuhan, saya bisa kemanapun untuk melayani Tuhan. Saya bisa nyupir sampai keluar kota. Dan itu suatu yang luar biasa. Dan saya saksikan kepada orang-orang terdekat saya gitu. Bahkan ada juga yang saya ajak ikut seminar malam ini dengan Bapak gitu. Supaya bisa diberkati gitu. Saya pingin sekali melayani orang-orang seperti itu, dan memang Tuhan menemukan saya dengan beberapa orang walaupun memang saya tidak terlibat secara langsung dalam pelayanan seperti Bapak ini gitu. Karena saya kan nggak punya latar belakang medis, saya cuma punya pengalaman. Ya, Bu. Nah, itu saja. Nah, jadi Tuhan sungguh bekerja luar biasa. Amin. Itu. Terima kasih Pak ya untuk kesempatannya saya boleh menyaksikan. Puji Tuhan Bu Siska ya. Saya komentar beberapa ya, Bu ya. Pertama, ini mengenai stigma ya, Bu ya. Iya, betul. Sebenarnya gereja itu perlu diedukasi. Ada beberapa gereja yang mungkin mereka itu kurang mengerti tentang hal-hal beginian gitu. Dianggapnya itu beberapa kurang iman, dosa, atau kerasukan. Setan, atau Pak. Setan, gitu kerasukan ya. setan. Betul ya. Nah, jadi dianggapnya seperti ini. Jadi karena itu seperti antropologinya melihat semua manusia, hanya melihatnya segi spiritual aja gitu. Kurang melihat ada sisi tubuhnya gitu. Nah, jadi kan tadi kan kita di depan bahas bahwa manusia itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh ya. Jadi itu kalau nggak punya pemahaman gitu nanti akhirnya eksorsisme terus gitu.
diusir setan terus gitu caranya gitu, dan Betul. kita akhirnya capek juga di sana ya. Nah itu gerejanya perlu diedukasi, mereka perlu mengenal bahwa sebenarnya ada sakit yang betul-betul kena kepada tubuh. Nah itu memang perlu bahkan kalau kita belajar dari church father, mereka juga dari bapak-bapak gereja dulu ya, mereka pun menyadari ada sakit secara tubuh gitu. Jadi bukan hanya spiritual aja gitu. Nah tapi ya Bu ya, saya dengan kesaksian Ibu ini bisa menguatkan dan bisa membukakan bahwa kita nggak perlu malu kalau begitu. Saya pun udah 8 kali masuk rumah sakit mental. Udah 8 kali. Saya parah gitu kehidupan saya. Dan saya tapi saya sekarang bisa mengendalikan diri, bisa melayani dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan takut, kita justru mesti buka awareness to public bahwa mental health itu penting gitu. Mental health Dan bisa sembuh, Pak. Dan bisa sembuh betul dalam anugerah Tuhan ya. Tapi kita nggak bisa paksakan. Itu yang harus diyakini, Pak, dari awal ketika kita melayani orang seperti itu, dari awal kita yakini bahwa bisa sembuh. Betul. Kita mesti instill hope lah, tapi kita juga nggak bisa paksakan satu case by case gitu. Kita terus memberikan pengharapan. Mungkin gitu ya Bu ya dari saya Bu ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Saya serahkan ke moderator lagi. Ya, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya. Ini tadi di chatting ya Pak Jeffrey ya, ada Saudara H. Lilienardi mempertanyakan bagaimana cara yang lebih konkret dalam menghadapi suami atau istri yang sedang mengalami kecemasan gitu. Mungkin Pak Jeffrey bisa membagikan sedikit bagaimana cara konkret. Ya, ini seluruh seminar ini sebenarnya begitu ya tadi ya sebenarnya yang saya tadi bagikan itu sebenarnya cara menghadapinya seperti itu ya. Jadi mungkin Pak Hali tadi datang nggak ya? Pak Hali ikutin sesi nggak dari tadi? Ya. Pak Hali masih ada. Pak Hali Lienardinya masih ada. Oke, kalau nggak kita skip aja lah. Gimana, Bu Laura, terusin. Ya Pak, saya cuma kebetulan juga ada acara bersamaan Pak. Oh ya. Mungkin tadi nggak ikut ya Bu. Nanti rekamannya saya kasih ya Pak ya. Boleh Pak. Oke, makasih Pak. Oke, selanjutnya. Untuk saudara-saudari yang mungkin tadi ada yang ke skip gitu, nggak ngikutin dari awal, nanti mungkin bisa tinggalin nomor WA-nya ya di chat group di sini. Nanti mungkin akan kami kirimkan link untuk rekaman video malam ini. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Boleh saya bertanya? Ya, silakan Ibu. Ini mungkin temanya sangat sesuai sekali. Saya sebenarnya sejak dalam kandungan ibu saya itu sudah istilahnya mengalami kecemasan ya, kecemasan. Jadi saya seringkali waktu itu sampai sekian lama saya bingung kok saya gampang banget sedih gitu. Situasi kalau sedih itu terus down-nya itu nggak wajar gitu. Nah, kemudian puncaknya ketika suami saya meninggal. Saya sebenarnya sudah ikhlas, cuman saya butuh teman untuk ngobrol, untuk saya tidak sendiri. Saya waktu itu minta ibu saya untuk menemani saya. Tetapi rupanya beliau itu sebagai seorang ibu tidak bisa memahami kepedihan yang saya alami. Jadi ketika saya mengeluarkan emosi saya secara tidak terkontrol, karena sejak suami saya meninggal itu rasanya sering ada kayak suara yang begitu kuat membuat saya harus teriak. Kadang nangis, nggak terkontrol, tapi saya sendiri sadar nggak bisa menekan. Bahkan sudah agak sekian lama itu pulang kantor pun saya merasa itu akan terjadi lagi. Saya kemudian lari ke rumah sakit ya untuk ke UGD minta supaya saya bisa menyalurkan gitu. Sampai kantor saya tahu. Jadi situasi sepeninggal suami saya, kantor nggak pernah tahu. Saya tutup dengan di luar kantor begitu. Nah kemudian ketika sampai rumah sakit itu saya bisa kontan teriak itu, saya sendiri nggak tahu ini dari mana. Tapi setelah teriak keluar, lega saya. Saya ingat ketika dulu KKR SMA saya pernah alami itu juga. Itu
katanya kalau main ke psikiatri nggak bagus. Saya pernah ke psikiatri dapat obat. Ketika dapat obat, saya hanya mengambil setengah resep waktu itu, saya merasa tenang. Tetapi ketika nggak minum obat tuh terasa kesedihan itu semakin mendalam dan seperti mau mati begitu karena saking kuat cemasnya ya. Karena memang masa lalu saya kan cukup apa ya? Halo? Cukup apa ya istilahnya sangat introvert begitu. Saya cuma pengen curhat tapi nggak bisa ke sembarang orang. Ya, yang ingin saya tanyakan sebenarnya kayak tadi barusan saya dengar itu ada orang yang mendukung untuk memahami kita dalam situasi seperti itu. Nah, kebetulan saya sampai hari ini itu sulit menemukan itu, hanya bisa ketemu dengan psikolog saja, itu pun tidak setiap psikolog memahami gitu. Saya pernah ketemu itu nggak tahu sekarang psikolognya kemana, jadi hanya butuh disupport, jadi seperti diberi semangat untuk hal positif yang sudah saya lakukan itu saja. Nah, tetapi nggak tahu psikolognya sudah nggak tahu kemana dan saya sangat sulit menemukan psikolog yang seperti itu. Kecenderungan hanya seperti terapi tidak mensupport positif saya di mana begitu yang membuat saya jadi cepat bangkit gitu. Itu ternyata tidak dimiliki oleh setiap psikolog lah. Melalui media ini tadi saya melihat ada grup-grup, barangkali nanti di WA grup bisa saling mensupport, jadi kita mungkin kayak tadi ada yang berkemenangan gitu karena ada orang yang mendukung. Terus terang zaman sekarang ini lebih banyak orang yang egois ya, yang pinter ya hanya mencari kepadanya sendiri, sementara yang mengalami kesulitan dibiarkan kesulitan sendiri. Saya sudah lihat seperti itu. Nah, tadi dengan di grup chat saya melihat kayaknya ada nanti mungkin grup yang bisa saling sharing, mungkin ada yang bisa menguatkan itu. Saya harapkan ada kelompok yang begitu, jadi betul-betul mensupport supaya jangan kehilangan apa ya. Saya terus terang kadang-kadang kehilangan semangat hidup. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Ya, Tuhan kuatkan Ibu ya Bu ya. Tuhan Ibu. Oke, kita gumuli kita sama-sama memang gimana caranya pelayanan ini ya. Kayaknya Tuhan memimpin kita semua di terus kiranya itu Tuhan boleh menghibur Ibu Erika juga, Ibu Erika. Saya juga kadang-kadang dengan waktu singkat seperti ini mungkin tidak mudah ya untuk ini ya, tapi kiranya Tuhan menghiburkan ya Bu ya. Oke, saya serahkan kepada moderator ya. Ya, tadi ini ada usul yang baik sih dari audiens kita malam hari ini ya. Katanya setelah acara ini selesai, mudah-mudahan dibikin satu grup gitu. Jadi di grup ini kita bisa saling sharing, saling menguatkan gitu ya. Kadang mungkin ada masalah yang dengan sesama orang kenal di sekitar kita, kita nggak merasa secure gitu untuk sharing. Ya mungkin melalui grup ini mudah-mudahan kita bisa ada satu wadah untuk saling sharing, juga kita bisa dipakai Tuhan ya yang sudah mengalami dan sudah mengalami kemenangan gitu ya. Ada wadah kita juga bisa melayani satu sama lain gitu. Ya, mudah-mudahan nanti saya koordinasikan lagi sama Pak Jeffrey gitu ya setelah acara ini selesai ya, mungkin besok atau kapan kita kumpulin nomor-nomornya, nanti kita bikin satu grup WhatsApp ya. Ada lagi yang mau bertanya? Pelayanan Nevo ini juga kita ada satu website khusus ya. Nah, di situ mungkin bisa kabarin ke teman-teman kita atau kenalan kita atau saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan dengan masalah mental, psikis gitu ya. Kalau ada yang mengalami gangguan bisa masuk ke website nevo.id. Nevo tulisannya NEVHO ya .id ya, mungkin saya share di chatnya nanti ya, nevo.id. Nah, di situ nanti kami sudah siapkan satu form gitu ya, diisi ya, dikasih keterangan nomor handphone dan lain sebagainya gitu ya, pergumulannya seperti apa gitu. Nah, nanti akan kami kontak kembali gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin Pak Jeffrey bisa tutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama ya.
Tuhan Bapa di dalam surga, Sang penuh rahmat yang mengasihi kami Tuhan, yang mengutus anakmu yang tunggal Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk mati bagi dosa kami. Engkau datang Tuhan untuk menyembuhkan orang yang terluka, untuk menyembuhkan yang patah hati. Dan Engkau datang ke dalam dunia ini untuk mengampuni dosa manusia Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Berikan rahmat-Mu, berikan kasih karunia-Mu, supaya kami boleh dipulihkan dan kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Biar boleh diberkati dan nama Yesus saja yang ditinggikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara semua. Semoga damai sejahtera Tuhan terus menyertai dan menaungi hati setiap kita. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Halo Jeffrey. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Jeffrey. Dokter. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih. Terima kasih Bu Laura Sama-sama semua. dan Pak Jeffrey. Terima kasih Bu Laura. Hai Ibu Sofi. Apa kabar? Hai Ibu Sofi. Terima kasih, Dr. Laura. Pak Jeffrey, selamat malam. Selamat malam. Selamat Iya Pak, izin sebentar minta Jeffrey. waktunya. Gimana, sehat? Saya dengan Dedi Pak, saya dari Palembang, salam kenal. Iya, salam kenal Pak Dedi. Pak Jeffrey, beberapa waktu yang lalu saya ada bergabung dengan Sabda ya, Bapak pernah dengar ya Sabda? Iya benar. Mereka itu ada bikin satu website Pak tentang spiritual wellness. Iya, Nah, Bapak bisa bergabung juga tuh Pak untuk bisa jadi berkat lebih banyak lagi Pak. Karena memang kelihatannya masyarakat kita lagi butuh banget untuk bidang ini Pak. Iya, makasih Pak Dedi. Websitenya ada di. Ya saya tahu karena saya suka cek website Sabda sih. Oh ada ya, dia juga lupa sih websitenya. Apa? Cuma di dalamnya bagus sih, ada lagu-lagu hymn, video dan sebagainya. Itu aja sih Pak informasi. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih ya Pak buat malam ini undangannya. Tuhan berkati. Bu Sofi gimana Bu Sofi? Saya jeung mama liur. Aduh, pusing bener-bener. Tapi itu bagus hari ini jadi memberkati. Saya juga memang lagi ada bergumul mau ada satu komunitas gitu untuk menolong mereka yang ya mungkin katanya tumping liantai yang sama-sama bermasalah di dalam pergumulan ini. Nah, tapi ini mungkin kalau yang sudah kenal mendingan ya. Kalau enggak repot juga sih. Iya Bu Sofi. Saya sama mama mending puyeng-puyeng. Ini sampai sekarang. Iya sih mama suka cerita tiap hari. Aduh, tapi ada sih mama jadi saling hibur ya. Kita benar. Saya bersyukur untuk Jeffrey loh. Sama Tuhan saya bersyukur benar. Jeffrey boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Benar. Mama baru ngomong, pernah saya bawa Jeffrey katanya malam-malam ke STTB. Saya cuma sendiri lupa. Tapi itu boleh menjadi kenang-kenangan yang manis mungkin ya. Menjadi berkat. Benar. Semua anugerah Tuhan lah Bu Sofi. Anugerah Tuhan semua Bu Sofi. Iya, betul anugerah Tuhan. Benar. Anaknya juga pinter pisan geningan eta jeung geulis jeung pinter. Kapan nanti sehat, kita Bu Sofi? Sehat semua? Sehat, Bu Sofi? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Saya di sini, saya juga dekat Ibu Hana. Oh iya, dekat Bu Hana ya? Iya. Kapan Jeffrey mau ke Bandung? Nanti bulan ini Desember. Bulan depan. Bulan depan. Harus cepat, jangan tahun depan. Nanti kaburu pandemi naik dari. Iya, Bu Sofi ya.
Oke deh. Oke, salam buat Cang Musa juga. Ya, oke. Thank you. Ya. Halo, Laura. Halo, Dr. Laura, Ai. apa kabar? Baik, Ai. Saya dengar dari mamanya Jeffrey, Laura baik pisan katanya. Puji Tuhan, Hebat. Ai. Jadi berkat. Benar, tadi saya dengar Anda juga. Ya, dalam anugerah Tuhan, I. Saya setuju banget. Jadi bukan berarti makan obat itu dosa. Enggak, harus. Apalagi yang misalnya seperti Silina gitu ya. Kalau enggak dikasih obat, kambuhnya makin berat. Ya, betul. Kita ya. Iya. Saya bukan anti Alkitab, enggak. Saya percaya kuasa Alkitab. Tapi obat juga perlu. Iya, betul sekali. Ya. Itu juga perlu, AI. Dua-duanya jalan bareng lah, karena seperti halnya kan, manusia itu bukan tubuh aja, seperti robot. Betul. Ada yang rusak, tinggal diutak-atik aja spare part-nya ya, dikasih obat, kemudian sembuh. Enggak, manusia itu ada roh jiwanya. Ya, roh dan jiwanya itu mesti dikoneksikan kembali kepada kebenaran Tuhan. Nah, disitulah kita memang dibentuk ya, namanya hidup orang manusia berdosa gitu ya, tetap tidak terlepas dari dosa dan kita terus mau maju di dalam anugerah Tuhan gitu. Alkitab juga mengatakan yang sakit perlu dokter, yang nggak sakit mah nggak perlu dokter. Tuhan Yesus sendiri juga pakai sarana obat kok. Mencelikan orang buta kan pakai itu tanah jeng itu. Kan itu waktu itu obatnya itu kan. Iya, kalau saya lakukan itu lari semua nanti pasien saya. Iya. Ya, semua ada bagiannya sih. Semuanya harus balancing lah ya. Harus mengerti naturnya manusia, harus tahu bedahnya dari mana. Betul. Nah, terima kasih untuk sharingnya pada malam ini. Saya terberkati. Sama-sama. Terberkati. Waduh, hebat. Jeffrey, Tuhan berkati ya semua, sama Laura, anak kalian juga. Ya, Ai. Tuhan berkati juga Ai sama keluarga ya. Ya, thank you. Pak Jeffrey. Pak Jeffrey. Ya, gimana? Apa saya boleh minta, saya tadi agak terlambat ikuti acara ini. Apa saya boleh dapat kasetnya atau apa? Boleh, nanti saya simpan di YouTube ya, itu simpan nomor WhatsApp-nya, coba Bu di chat. Nomor WhatsApp-nya tinggalin di chat aja Bu. Saya udah pindahin, nanti dibikin grup supaya nanti kalau yang mau akses ke video webinar malam hari ini bisa akses langsung ke YouTube. Nanti dikasih sesudah kita compile dulu videonya, nanti dikirim ke YouTube. Oh ya, itu YouTube. Oh ya ya. Bu Lucy udah kirimin nomor WA-nya belum ke chat? Ini udah banyak sih yang kirimin nomor WA di chat. Caranya saya nggak ngerti caranya ngirim WA, nomor WA. Oh, nggak ngerti ya? Iya. Ini WA nih, saya pakai nomor WA nih dari anak saya yang barusan meninggal. Jadi WA saya agak lemot. Jadi ini Luciana ini nama anak saya yang baru meninggal. Sedih. Ya Bu. Saya minta, jadi saya kasih nomor saya sendiri ya. Boleh Ibu, bilang aja nomornya berapa, saya catat nih sekarang. Oh ya, nomornya 08 5 10 3499 3499 0851 saya ulangi ya Bu ya. 0851 03499 369. Iya, betul. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya, oke. Ada Ibu Ailien. Halo Ci Ailien. Sorry, sudah di atas ranjang. Oh iya, nggak apa-apa. Sapa aja, nggak sapa aja. Ada Pak Win ya kayaknya ya? Ada semua, ada semua juga. Panggil semua apa panggil dokter nih? Panggil Laura aja, Ci Ailien. Iya.
Sangat bagus sekali ya. Kadang memang gimana pun kita punya rasa cemas itu ada ya. Tidak akan lepas daripada setiap manusia hidup. Ya, tadi dengar-dengar nggak nyangka ternyata banyak juga orang yang mengalami kecemasan karena kehilangan orang yang mereka kasihi, sampai segitunya 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan mereka belum bisa melupakan ya. Padahal kadang kita nggak dekat dengan orang itu, kita nggak tahu ternyata pada malam hari ini kita bisa merasakan bagaimana kecemasan, kesedihan itu sangat-sangat mengganggu kehidupan mereka ya. Iya. Terima kasih sudah menjadi berkat, boleh menjadikan satu kesadaran buat kita untuk lebih memperhatikan orang-orang yang kadang kita lihatnya mereka oke-oke gitu ya, tapi ternyata ya di luarnya, tapi dalamnya kita nggak tahu kepedihan itu sangat mengganggu mereka. Makasih banyak Pak Jeffrey, udah jadi berkat. Tuhan pakai terus ya. Thank you, Ci Aileen. Terima kasih juga Ci Aileen. Sampaikan salam ke Pak Win ya, Ci Aileen. Ya, dia baru aja keluar nih tadi. Ya. Ya, selamat malam. Selamat malam juga buat Dr. Laura yang sudah juga banyak membantu orang-orang yang ada di sekitar Anda dengan kesehatan fisik dan juga membantu Pak Jeffrey di dalam pembentukan. Makasih, Dok. Terima kasih, Ci Aileen. Malam ya. Salam buat salam buat Day. Ci Aileen kapan datang lagi ke Bintan sama Pak Win? Belum lah, ini masih belum bisa keluar. Jadi harus doanya harus kenceng biar COVID cepat berlalu ya. Betul sih, harapannya gitu ya. Apalagi kita orang tua, aduh nanti mau ke sini. Papi, Mami jangan kemana-mana. Aduh. Iya benar. Iya, ini aku jadi mau di penjara gara-gara COVID. Iya. Waktu bulan Maret kemarin kan kami kena positif nih berdua. Iya, lihat di IG. Iya di IG, ngikutin IG. Hah? Iya, tahu di IG. Tahu dari siapa? Kayaknya dari IG atau dari enggak. Waktu kami positif itu enggak, tapi enggak ya. Udah sembuhnya sesudahnya. Sesudahnya itu kan ya gimana ya, ada orang yang kesulitan di dalam masa karantin, masa isoman itu kan, oke lah kami bantu-bantu untuk menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka gitu loh. Karena kan ada yang suami istri kena, terus dia nggak bisa menyiapkan makanan buat keluarga ya. Di situ kami bantu untuk oke lah ngirim vitamin, ngirim makanan gitu. Iya. Ci Aileen, saya ngiler lihat makanannya yang Ci Aileen pasti Jarak jauh. Terus Ci Aileen. Habis di rumah kagak ada kerjaan apa-apa nih semua Dokter Laura. Sayang jauh ya, kalau nggak dikirim ya Ci Aileen. Iyalah. Kalau masih di Jakarta saya minta dikirim loh. Tapi secara tes kita nggak belum tentu lah ya, selera orang kan masing-masing. Nggak lah, yakin lah Ci Aileen pasti enak. Dulu kan pernah makan roti buatan Ci Aileen enak. Apanya? Dulu pernah ke rumah Ci Aileen, dulu waktu masih di Jakarta, ke rumah Ci Aileen makan rotinya enak.
Iya. Tapi harap deh satu hari bisa paksel ya, kirim ke Bintan. Iya, semoga bisa berkumpul, bertemu lagi, Celin. Kami juga pengen sih main lagi ke Calvin, ke GRI Pusat. Udah lama sih nggak ke sana. Terakhir kapan ke sana ya? Sebelum COVID masih sempat main ke Calvin. Tahun berapa tuh waktu saya ada seminar ke Jakarta? Iya, seminar Cenciu itu ya. Kok tahu? Iya, betul-betul. Iya, kan seminar Cenciu. Dr. Laura ada cerita. Iya, betul. Iya. Saya ada pas-pasan dengan Pak Jeffrey pas lagi revo atau pas lagi apa itu ya? Kayaknya lagi ada acara juga deh di Reform. Iya. Ya. Oke deh, Tuhan berkati kalian berdua ya. Selamat malam Ci Ailien. Salam buat selamat ya. malam. Dadah. Ryan, thank you Ryan hadir. No worries. Ryan mana? Ryan brothermu ya? Ya. Iya. Cici juga Cici Esther. Cici udah bobo. Oh, ini siapa? Iya, Cici. Oh, iya. Oke, kita sampai sini ya. Oke. Ya, Tuhan berkati semua ya. Ya, dadah semuanya. Tuhan berkati. God bless. Dadah Ryan. Bye. Bye.